orang yang berjasa besar juga udah meninggal, tapi ada keluarga yang masih hidup. Aku datang, ngobrol, juga nggak tertarik, gitu ya. Maksudnya ketemu Pak Niko, ketemu Ibu Silvi, ketemu Tante Aileen, ketemu Pak Ernest, ya ketemu Ibu Sianti, ya gitu. Maksudnya ya lah, jangan tidak lah, bahasa Palembang tuh jangan sampai nggak datang. Jadi ngobrol-ngobrol. Terus aku mungkin karena mamiku masih hidup, jadi aku ngobrol sama dia dan akhirnya dia bilang udahlah, kamu hidup jangan uang terus, kamu coba bantu. Aku pikir-pikir aku hidup bandel ya teman-teman. Kalau ngebayangin hidupku zaman dulu tuh bandel banget. Aku udah nggak nurut sama orang tua. Dan aku pikir aku coba turut lah karena orang tua aku yang satu udah masuk dalam kubur, kenapa aku nggak ikutin yang kedua. Jadi aku pikir benar juga nih mami ya. Udahlah, aku coba-coba bantu gitu ya, karena aku nggak tertarik juga mau jalanin, aku ikut, aku bantu dan kebetulan konsep yang aku sampaikan kepada Pak Niko, Pak Ernest, Ibu Helen, Ibu Silvi diterima. Termasuk pihak Jepangnya juga terima. Mereka bilang, wah ini konsep bagus gitu ya. Untuk dijalankan mengembangkan AFC. Dan akhirnya bikinlah seminar-seminar terapi stem cell. Teman-teman bisa lihat di YouTube itu 2 Mei aku pertama kali bawain acara. Dan tanpa diduga, tanpa dipikirkan, malah berhasil gitu. Jadi teman-teman, aku pengen kasih ilustrasi bahwa ketika Anda tidak mengedepankan uang, itu aku benar-benar nggak pikirin uangnya. Kalau mungkin Pak Niko atau siapapun sekarang ikut atau Ibu Helen, Pak Erno segala, saat itu yang uang yang ditawarkan untuk kerjasama itu kecil banget teman-teman, nggak ada artinya banget deh. Tapi juga nggak aku peduliin gitu, karena bukan itu yang aku pikir ya. Jadi aku jalanin, ya udahlah, yang penting bisa jajan atau apa, bisa beli rokok ya karena aku ngerokok, jalan. 11 bulan berjalan aku bangun tim teman-teman. Aku bangun dreams untuk untuk balas budi. Angka yang ada di otakku ya. Aku pikir, wah ini omset udah 10 M. Kira-kira kebales nggak budi baik orang ini 10 M? Kayaknya belum deh. Aku kerjain lagi dan terbentuklah kaki besar sampai ketemu Pak Budi Darwin dan sebagainya ya, Ardian, Johannes C, upline kalian dan sebagainya, CNI dan sebagainya. Akhirnya jadi puluhan. Dan aku pikir itu belum cukup. Maksudnya budi baik 30 M, 40 M kayaknya belum cukup. Dan aku jalan terus sehingga aku lupa bahwa harus ada kaki kecil. Jadi aku nggak pernah dapat bonus teman-teman. Kalian kan sudah dapat bonus ya. Riana Lim, Yora, wah gila-gilaan bonus bisa ratusan juta berapa bulan. Aku nggak dapat bonus teman-teman ya. 11 bulan pertama aku nggak ada bonusnya sama sekali di AFC. Oke. Jadi satu kaki dibangun karena penasaran sama berapa ya harus bayar balas budi ini. Jalan dan itu juga sebenarnya aku bilang Tuhan kasih petunjuk bahwa aku dapat kaki gede yang sekarang sudah jumlahnya itu sekitar 2,4 T, 2,4 triliun teman-teman, yang nggak pernah akan habis. Oke ya, karena tiap hari tim sebelah kiri berarti di atasnya Pak Budi Darwin sendiri, belum yang lainnya lagi, itu tiap hari ngomset bisa 7-8 M. Dari mana itu teman-teman? Dari niat untuk balas budi aja. Itu aku bilang kenapa aku ikut AFC. Bukan karena kayak kalian, wah pengen jadi Busido, gue pengen jadi ini. Teman-teman, kalian pasti jadi Busido di sini karena kalian ada di AFC. Ya. Tapi yang harus kalian pikirkan, sebenarnya kalian itu siapa? Kalian harus tahu diri. Tahu diri bukan berarti aku mau menghina enggak. Tapi lebih tahu lagi tentang dirimu, terutama tentang kelebihanmu, kekurangan, tapi kelebihan itu dipakai, kekurangan itu dibuang teman-teman. Itu yang aku lakukan setiap hari, sampai hari ini. Oke dokter, itu kan sebelumnya ya latar belakangnya dari dokter, kenapa dokter mau ngejalanin ini, tadinya mau balas budi. Why-nya yang pertama berarti adalah nggak enak ya dok ya, why mau balas budi ya dok. Nah berikutnya kan why-nya kan pasti tumbuh terus nih dok. Kalau kita lihat di sini kan ini adalah salah satu alasan dokter juga untuk akhirnya menjalankan ya dok ya.
Begitu. Bisa diceritain dok, bagaimana dokter menggali mendapatkan why terbesar dokter? Ini kalau kita lihat di sini kan dokter ini sebetulnya walaupun kalau kita lihat kan tegas banget ya dokter Lugi, tapi dokter Lugi ini tipe penyayang banget loh sama keluarga ya. Jadi selama 3 hari syuting di sini ketahuan banget bagaimana dokter Lugi itu memperlakukan keluarga, memperlakukan maminya, terus istri dan anak-anaknya. Ini keren banget mah. Untuk dapat why yang sebesar itu yang seperti yang dokter cerita, itu bisa cerita nggak dok, sampai dokter mendapatkan menggali why-nya dokter? Ini yang kita pengen tahu. Teman-teman, kalau aku seperti di training yang lalu ya, teman-teman udah banyak yang ikut, apalagi Doraemon Club ini, Doraemon Squad ini. Why-nya pertama memang aku pikir kenapa ya gua harus ikut AFC? Karena yang Maaf, suaranya kecil dok. Oke. Udah gede belum Pak? Sekarang Kalau jelas bisa nggak? agak besar lagi. Yang lain gede nggak? Agak Yang gede. lain gimana suaranya jelas nggak? Tadi mengecil, Yang kayak lain menjauh gede nggak? gitu. Nah, sekarang Agak gede. Agak menjauh ya? Oke. Tadi agak menjauh. Pakai ini kali ya? Ya, enggak, dokter ngomong aja deh, saya dekat. Aku ambil charger kayaknya. Silakan dok. Sekarang udah gede belum ya? Udah. Oke, teman-teman gini. Jadi kalau aku why itu selalu aku tekan ke dalamnya. Ya, teman-teman yang udah ikut training pasti tahu ya. Bahkan udah pada pinter makan. Why? Misalnya kenapa ya aku harus jalanin? Memang aku mau jalanin karena aku mau balas budi, teman-teman. Ya, mau balas budi orang tua almarhum yang sudah almarhum ya. Lalu teman-teman catat ya, misalnya Pak Agung ya. Pak Agung misalnya kenapa mau ikut AFC? Oh, saya pengen jadi busido misalnya. Bapak tambahin lagi Pak, kenapa Bapak harus jadi busido? Ya, yang lain juga seperti itu ya teman-teman. Misalnya, karena kalau jadi busido, saya dapat bonus tahunan 3,5 miliar. Misalnya. Kenapa ya saya harus dapat bonus 3,5 miliar 1 tahun? Oke, teman-teman. Misalnya, supaya saya bisa beli rumah di Alam Sutra. Misalnya. Oke ya. Maka level ketiga pertanyaannya adalah, kenapa ya saya harus beli rumah di Alam Sutra? Misalnya, karena dekat dari kantor AFC. Misalnya ya teman-teman, ini misalnya. Jadi teman-teman tolong semua bikin seperti itu. Anda pasti berhasil. Karena itu yang aku lakukan untuk semua yang aku lakukan. Bukan hanya AFC. Misalnya, kalau dekat kantor AFC, aku lebih gampang untuk berkomunikasi dengan Pak Ernest. Misalnya. Ya, tanya lagi ya, level ke-6-nya adalah, kenapa ya Anda harus gampang berkomunikasi dengan Pak Ernest? Supaya aku bisa update berita-berita terbaru dari AFC, misalnya. Oke ya? Level 7-nya, kenapa ya aku harus dapat update berita-berita terbaru dari AFC? Supaya saya bisa segera menginformasikan kepada tim under saya. Ya. Maka level ke-8 pertanyaan Anda adalah, kenapa ya saya harus segera update info-info terbaru dari AFC kepada downline saya. Misalnya, supaya downline saya bisa lebih cepat berkembang. Oke? Maka pertanyaan level 9 Anda adalah, kenapa ya level di bawah saya harus lebih cepat berkembang? Supaya Anda segera bisa mendapatkan passive income, misalnya. Maka pertanyaan level 10 adalah, kenapa ya saya harus cepat-cepat dapat passive income? Misalnya, karena saya tidak tahu kapan saya meninggal dunia. Oke, misalnya. Itu aku lakukan setiap hari, teman-teman. Level ke-11, kenapa ya saya kok nggak bisa tahu kapan saya meninggal dunia? Karena ajal ada di tangan Tuhan. Oke, kenapa ya ajal ada di tangan Tuhan? Ngerti ya, teman-teman? Itu yang aku lakukan setiap hari untuk setiap pekerjaan yang sedang aku lakukan. Karena itu kalau teman-teman ngerti esensinya, ngikutin apa yang aku sampaikan malam ini, maka teman-teman di bisnis ini tidak akan pernah berbuat hal yang jahat pada tim. Oke dok. Nah, jadi tadi kejawab ya dok ya. Sampai akhirnya pertanyaannya dalam banget sampai ke 11 pertanyaan ya dok ya. Nah, ini salah satu
why lagi kan, karena why-nya dokter Luigi itu kan Mari jauh suaranya. Oke. Ya, Pakai jadi mic bisa enggak? iya, dia lupa pakai. Jadi gini, Agak. ada mic ini yang syuting. Oke. Jadi gini, why-nya dokter Luigi kan tadi sudah tergali terus ya. Kalau saya lihat everyday, dan ini saya sharing aja, dokter Luigi itu menggali why-nya sampai tadi. Kalau kenapa? Karena ajal itu tidak ada yang tahu. Makanya dokter Luigi di sini selalu dalam kesehariannya tiap hari kembali lagi melihat dream-nya, kembali lagi melihat mimpi dokter Luigi ya untuk membahagiakan keluarga ya dok. Nah ini salah satu why-nya dokter Luigi juga ya. Kira-kira gimana cara menggalinya sampai dokter Luigi dapat why sebesar ini dok? Kalau aku seperti itu sih ya teman-teman. Jadi kalau rumah ini sebenarnya sih rumahku yang lama itu rumah tua ya. Jadi kadang-kadang anakku ini kan main selalu game. Wah rumahnya kan bagus-bagus ya, modern, namanya modern house segala. Rumah kami tuh kadang-kadang dia bilang kebetulan anakku kurang bisa bahasa Indonesia karena aku didik dia memang Inggris ya. Nah jadi dia selalu bilang, wah this is house is very dirty ya, pokoknya jelek-jelek terus, dia hina terus lah rumah tempat aku tinggal ya. Dan aku menganggap bahwa itu adalah zona-zona yang aku harus nikmati. Aku seneng zona gak nyaman, karena zona gak nyaman bikin aku maju. Kebetulan suaminya Mbak Ari ini foto aku di posisi yang tepat, karena itu di posisi yang dulu waktu aku masih kecil, orang tua aku pernah bikin blueprint sebenarnya. Pengen bikin ruang praktek 2 tingkat, tapi nggak pernah berhasil sampai beliau masuk ke dalam kubur. Jadi ada rencanaku seperti itu, dan kebetulan anakku waktu aku tanya, aku bilang, rumah seperti apa? What kind of house do you want? And then dia dia buka satu game, nanti filmnya ada, di film yang sedang dibikin suaminya Mbak Ari. Di situ dia tunjukin rumah, semua gambar yang bentuk di rumah itu semuanya ada di rumah yang di sebelah kanan. Jadi yang di sebelah kanan itu cuman hanya satu yang dibatalkan itu kolam renang, karena kolam renang katanya udah nggak musim gitu, udah kampungan lah. Terus ngurusnya juga repot, dan di Palembang ini orangnya berani-berani teman-teman. Kadang-kadang bayi udah berani nyebur kolam renang, ntar kalau mati gue puyeng juga gitu. Jadi banyak yang nggak saranin, dan itu yang dibatalkan. Dan aku akan rencana bikin kayak air mancur, atau mungkin ntar lah ngobrol sama Pak Niko, Pak Ernest, mungkin ada ide-ide yang berbau Jepang atau gazebo Jepang. Tapi yang penting adalah kenapa kita harus punya rumah seperti itu. Ya, kalau teman-teman menghina aku cuek aja ya. Mungkin aku nggak akan pernah bangun juga. Tapi ketika anak sendiri yang ngomong tiap hari, kadang-kadang dia mau buang air besar aja, dia bilang, wah ada cockroach ya, ada kecoa, terus ada tikus lewat malam-malam. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu yang bikin aku bilang, wah gua malu juga ya, jadi bapak kok rumahnya kayak gini gitu ya. Sebenarnya dari dulu sih teman-teman, dari dulu aku udah pengen bangun rumah yang besar, mewah, cuman duitnya kan nggak ada. Ya duitnya ada teman-teman, tapi harus ngutang. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang sedang hidupnya susah atau usahanya sedang bangkrut dan hancur lebur, kalian nggak usah sedih, nggak usah bingung. Kalian mungkin nggak bayangin hidupku dulu seperti apa hancurnya. Ya, biasa aja. Cuman bagaimana caranya Anda temukan suatu hal yang bisa membuat Anda malu kalau Anda nggak melakukannya. Kalau aku malu sama anakku ya, karena anakku masih kecil. Aku juga malu sama salah satu mantanku yang benci sama aku karena aku cerita terus nih, aku mau bangun rumah kayak gini, terus aku mau dapat penghasilan sekian miliar 1 bulan gitu ya. Jadi yang kayak aku bilang sama Mbak Ari dan tim-tim yang lain, kalau mau ceritain impian sama orang yang benci sama kalian, jangan sama orang yang sayang. Karena kalau orang yang sayang, maka orang yang sayang itu akan membuka peluang akan membuka peluang untuk nasihat-nasihat, misalnya, udahlah Mas Agung, Mbak Ari, Riana, emang Tuhan belum kasih lu rezeki, sabar aja, rajin-rajin sholat, tahajud, ke gereja, ke wihara, ke pura, supaya Tuhan kasih Anda rezeki. Dan kita bilang, iya ya, mungkin bukan rezeki gua ya. Anda lupa ya, aku diajarin leaderku, ketika Anda bilang, oh iya ya, mungkin bukan rezeki gua. Nggak taunya itu yang dicatat sama malaikat. Dan nggak akan pernah jadi rezeki Anda. Jangan pernah berkata seperti itu teman-teman. Itu yang diajarin leaderku. Leaderku dulu lebih gila, lebih keras, lebih kasar, lebih sadis kalau ngomong dari aku. Ya. Jangan pernah sebutin apapun dalam hidup Anda
Apalagi dalam doa Anda, malam-malam sendiri berdoa bilangnya, kayaknya umur gua nggak panjang deh. Bodoh ya teman-teman. Begitu juga kalau prospek ya. Jangan pernah sebutin apa yang nggak Anda inginkan. Aku selipin di sini sedikit. Ketika Anda prospek, jangan pernah sebutkan apa yang Anda nggak inginkan. Ya, calon prospek Anda dengar atau yakini. Ingat, karena itu akan menggagalkan semua usaha sebelumnya. Ya, misalnya kalian udah prospek habis-habisan, terakhir Anda bilang, Mbak, Mas, jadi gimana? Join nggak? Bodoh ya teman-teman ya, ingat ya. Jangan pernah lakukan hal-hal kayak gitu ya. Kalau Anda prospek, Anda nggak boleh bikin yang Anda prospek menjadi ragu lagi. Oke ya? Atau Anda pengen orang diamond, tapi Anda bilang, ih ini ada ini loh, ada yang murah loh, ada yang cuma 3,5 juta loh, bisa join. Enggak, ada yang 3,3, itu juga salah ya teman-teman. Anda pengen prospek diamond, Anda jangan pernah tawarkan ruby. Misalnya begitu ya teman-teman. Apalagi doa, apalagi ucapan sehari-hari, ucapin yang Anda inginkan. Jadi leaderku dulu ngajarin gini. Kalau Anda mau minta tolong sama Tuhan, minta tolonglah yang nggak bisa Anda kerjakan sebagai manusia. Oke? Kalau masih bisa dikerjakan oleh manusia, Anda kerjain dulu. Oke? Dengan sekuat tenaga, baru Anda minta tolong sama Tuhan. Karena Tuhan bukan ngurusin diri lu doang. Itu kata leaderku. Ya, Tuhan ngurusin miliaran orang di dunia. Jadi kalau mau minta tolong yang memang kira-kira manusia nggak bisa lakukan. Misalnya, prospek dari Pluit pergi ke Kebayoran Baru. Aduh, jauh banget deh. Males lah. Nanti aja lah, suruh leader gua deh. Besok. Aduh, teman-teman. Terus malamnya berdoa, ya Allah, semoga aku jadi Busido. Tai, kata Tuhan. Nggak mungkin bisa, teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman mau jadi Busido, kalian lihat nggak sekarang Yohanes C, Budi Darwin, bertarung nyawa pergi ke Irian Jaya loh. Untuk apa buka jaringan baru? Padahal mereka udah Busido. So teman-teman yang ada di sini, kalau Toreda aja belum, halo ngapain aja? Nggak bisa Zoom doang. Zoom ini untuk ngisi baterai. Ya, tapi kalau teman-teman mau sukses, hidupin mesinnya jalan. Nggak bisa baterainya diisi aja ya teman-teman ya. Jadi itu cara aku dapetin why adalah masukin zona nggak nyaman dalam hidupmu. Kalau sekarang kalian punya uang 100 juta, oke ya, habiskan, kata Pak Michael. Oke ya, aku diajarin Michael, tampil dulu. Dokter, bonus ada berapa? Ada sekian, habisin. Belikan aset, belikan yang liquid. Aku habisin teman-teman, sampai sisa 20-30 juta dari sekian miliar. Habis uang aku. Nah, ketika habis, teman-teman biasa uangnya miliaran ya. Tiba-tiba habis. Kira-kira teman-teman lakukan apa? Pengen lagi nggak isi miliaran? Pengen ya? Teman-teman akan gerak lagi. Ya aku diajarin Michael Tampi tuh. Tapi aku belajar juga. Aku bilang, Mike, ini uangnya taruh di mana? Dia bilang beli ini. Aku ikutin aja. Dia suruh beli emas, ya aku beli emas. Dia suruh beli ini, aku beli aja. Gitu aja. Jadi cuman ya terbentur pajak juga. Jadi sekarang nggak bisa beli apa-apa. Ya beli emas dulu aja teman-teman. Jadi teman-teman masukin zona nggak nyaman terus dalam hidup Anda dan bertindaklah seperti seorang Busido. Busido lakuin apa sekarang? Lagi keirian ya. Kalian di mana? Jadi kalau kalian mau jadi Busido, nggak bisa teman-teman. Ya, gitu. Jadi teman-teman jangan takut ya di AFC. Teman-teman semua pasti jadi Busido. Ya, lebih sulit kami dulu. Apalagi aku. Dulu orang nggak ada yang tahu loh AFC itu apa. Produknya inden 2,5 bulan. Perusahaannya juga belum jelas apa. Orang nggak tahu siapa Ernest. Orang nggak tahu siapa Niko. Orang nggak ada tahu siapa Dr. Wigi. Ibu Syanti Gunawan, 001. Apalagi cerita Budi Darwin, Yohanes. Sekarang kalian, ayo. Upline kalian aja. Ada Ciani Crown. Ada itu Riana Lim. Banyak sekali. Ada si siapa Tirwan Nikita Mirzani namanya. Merlina Gon. Jadi banyak orang yang sudah sukses di sini. Anda tinggal jual. Kalau kami dulu nggak bisa, cuma jual diri, udah harganya kayak lemper, nggak dihargain orang. Jadi kalian pasti bisa. Gitu ya teman-teman ya.
Oke dok, ya ini luar biasa banget ya dok ya. Kita dapat inspirasi juga malam hari ini selain kita bisa menggali buahnya ya. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak nih sampai di sini? Mungkin ada satu slide terakhir. Nanti di sini kita akan ajak teman-teman berinteraksi setelah ini. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ada yang ingin ditanyakan? Baru tahu ya di sini KM Gon ini duplikatnya artis juga rupanya ya kalau kata dokter Megi. Oke, teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Jika tidak ada yang ditanyakan kita lanjut ya dok ya. Nah di sini sebetulnya kan karena kita pengen gali why-nya ya dok ya. Nah mungkin bisa dilanjut dok. Teman-teman pasti punya why sendiri-sendiri. Aku nggak tahu apa, tapi biasanya yang ada di layar itu, ya kan? Nah kalau teman-teman lihat yang di layar itu, mohon maaf teman-teman, aku udah dapat semuanya. Jadi kalau kalian tiru apa yang aku lakukan, kalian juga akan dapat, gitu ya. Nah, yang mana nomor 1, nomor 2 nggak bisa diatur karena itu semuanya bebas, gitu ya. Yang mana dulu, duit dulu. Kalau aku sih memang duit dulu sih, karena kalau ada duit semuanya bisa. Nah, kadang-kadang ada bercandanya gini teman-teman. Orang bilang, oh uang itu bukan segala-galanya dokter. Jadi ada temanku bilang, orang yang bilang gitu, Ji, udah pasti orangnya nggak punya duit. Oke ya? Ya, kalian lagi nggak punya duit, kalian ngomong begitu teman-teman ya. Tapi kalau kalian udah dapat 22 juta sehari, kalian nggak ngomong gitu. Percaya sama aku. Sekarang kalian ngomong kayak gitu karena kalian berharap punya duit teman-teman. Ya kan? Baru bilang, udahlah hidup ini alhamdulillah kok. Ya kan? Yang penting bisa bayar anak sekolah, bisa bayar listrik, bisa bayar telepon, dan itu yang akan terjadi. Nanti ya teman-teman ya, kalian bilang, pokoknya saya sudah alhamdulillah deh, bisa bayar telepon, bisa bayar listrik, bisa bayar ini, udah cukup. Dan ternyata teman-teman, ingat ya, malaikat yang dicatat dan dikabulkan di atas oleh namanya Allah itu adalah yang itu, maka kalian cuma bisa bayar telepon, bayar listrik, bayar anak sekolah doang. Emang mau begitu? Nggak mau ya? Nggak mau kan? Nah, jangan ya teman-teman. Jadi kalau ucapin doa, seperti aku bilang, doa sesuatu yang kalian nggak bisa capai sebagai manusia. Aku doa bener-bener yang nggak bisa aku capai. Sampai Rian aja lihat kan status aku, gila nggak? Aku punya impian bisa jalan di atas air. Bukan sihir loh. Bukan sihir loh. Jadi ada teman-teman yang bisa belajar energi sehingga dia bisa meringankan tubuhnya dan jalan di atas air. Bisa nggak? Bisa, aku yakin kok. Karena manusia lain bisa lakukan. Gampang nggak? Enggak. Tapi kalau diucapin terus, kira-kira yang di atas kasihan nggak? Sedih juga loh. Dia bilang, wah ini dokter gila juga ya. Kasihan juga nih kalau nggak berhasil. Udah gue suruh jalan lah di atas air. Nah, kan gitu. Jadi kalau teman-teman punya impian apapun di AFC, teman-teman, mulai Anda tulis secara rinci. Gambar Mbak Ari ini bagus. Tapi Anda harus tulis loh di bawahnya. Misalnya di kiri aku lihat itu waktu untuk keluarga. Oke? Waktu untuk keluarga yang Anda inginkan berapa jam sih satu hari? Coba ditulis. Tulis ya. Kita nggak tahu yang ditulis dikabulkan. Percaya kan sama, nggak percaya sama aku nggak apa-apa, tapi Anda percaya sama Tuhan kan. Nah, tulis deh berapa waktu yang Anda inginkan buat keluarga Anda dalam satu hari. Maksudnya bisa bercengkrama. Kadang-kadang kan waktu untuk keluarga dikurangin juga ya, Mas Agung. Dikurangin juga dengan berantem sama istri atau suami kan ada kurangnya juga. Jadi ditulis ya, berapa waktu yang diinginkan bersama keluarga, terus di bawahnya ditulis kapan Anda mulai mewujudkannya. Oke, tanggalnya, bulannya, tahunnya, tulis aja semua kalian kok. Yang ketiga, bagaimana cara Anda ingin mewujudkannya bersama AFC. Itu termasuk untuk impian yang lainnya ya, Dok ya? Iya dong. Rumah harus jelas teman-teman. Rumahnya kayak apa dulu? Aku pengen punya rumah di Alam Sutra. Di mananya? Ya pokoknya Alam Sutra deh. Alam Sutra yang mana? Alam Sutra emang di mana? Nggak tahu. Teman-teman tulis ya. Saya pengen rumah. Kalau Jakarta misalnya saya pengen punya rumah di Menteng. Misalnya di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 8 gitu teman-teman. Bangunannya seperti ini, foto, datengin. Tanya harganya. Oke, setelah itu tanggalnya. Yang pasti kan gini, yang Anda ingin capai itu masih available. Ada rumahnya memang dijual dan belum dibeli orang, misalnya seperti itu.
Pengen beli tanah, harus begitu teman-teman. Tanahnya memang belum dibeli orang, available. Tulis angkanya. Oke, udah ditulis teman-teman. Misalnya 4M. Kayak rumah Pak Niko deh, 3,5 M. 3,5 miliar, kapan mau dapatnya? 3 tahun lagi? Oke, berarti 1 tahun harus dapat berapa teman-teman? 115 ya. Kira-kira 1 M 150 juta, benar ya? 1 M 150 juta, 1 tahun berarti 1 bulan berapa? Sekitar 87 kalau aku nggak salah, atau 88 juta. 90 deh. Oke ya. Kalau 90 juta, berarti 1 bulan dibagi 30 hari berapa? 3 juta ya teman-teman. Oke, aku bawa ke matematika ya, karena hidupku seperti itu. 3 juta sehari, sponsorin berapa banyak teman-teman? 1 box berapa bonus sponsor? 1 box bonus sponsor 275 ya. Benar ya teman-teman? Ya, Benar ya? ya. Oke, berarti 11 box aja ya. Kalau Anda bisa sponsorin 11 box aja, maka akan dapat duit 1 M 150 jutaan 1 tahun, belum termasuk bonus pairing. Ngerti ya teman-teman? Begitu cara aku pecahin impian aku, makanya aku dapat semua. Jangan dibayangin 1 M-nya, nggak dapat teman-teman. Oke, lalu sekarang baru dikonversikan yang berikutnya. Bagaimana cara dapat 2, berapa tadi? 7 ya? 2,8 M, 2,8 juta misalnya, atau 3 juta sehari dari pairing. Kalau 3 juta sehari dari pairing, berarti berapa pair? 10 ya. Berarti 20 box kanan, 20 box kiri, kalau Anda titiknya cuma 1. Seperti aku. Benar ya? Kalau titik Anda 3, nggak seperti itu. Bisa bayangin nggak? Kalau titiknya 3, berarti dia bercabang 3. Berarti Anda cari 20 box di kanan, 20 box di kiri, itu hanya caranya adalah 10 box setiap jalur. Ada 4 jalur ya, misalnya Jakarta, Surabaya, Medan, Bali. Ngerti ya? Makanya main 3 titik ya, teman-teman yang baru join, kebetulan ikut training malam ini, Anda beruntung, pasang 3 titik nempel. Nanti udah jalan kayak Riana, kayak aku, dan sebagainya, kalau Anda 1 titik, Anda pasti menyesal. Oke ya? Oke ya, tapi kalau Anda 1 titik apes, seperti aku juga apes ya, Budi Darwin juga apes, karena 1 titik, maka kalian harus cari 20 box kanan dan kiri, maka dapat 10 pair, 3 juta sehari, lumayan ya. 3 juta sehari lumayan teman-teman, berarti 2,4 tunai, 20%-nya masuk redeem point. 2,4 kali 30 berapa? Ya, begitu aja. Sebulan dapat segitu, berapa Anda dapat duit 1 tahun? Jadi bukalah titik lebih dari 1 ya, 3 ya teman-teman, kalau baru join, segera pasang 3 nempel. Kalau sudah terlanjur diisi orang, pasang lagi 3 titik di bawah. Lalu kerjakan. Ini termasuk Y, harus 3 titik. Oke ya. Jalan-jalan, ada umroh, ada Jepang, ada Dubai, ayo mau kemana? Kalau aku ditanya, mau kemana? Aku nggak mau kemana-mana. Aku mau roadshow. Kalau kalian pasti pengen jalan-jalan ya, kalau aku enggak. Ketika kalian jadi aku, teman-teman, aku ingetin ya. Di bisnis ini, seperti aku bilang ke Riana, siapapun teman-teman, Mbak Hari, sahabat-sahabatku, di bisnis AFC, teman-teman, bukan bagaimana cara jadi bos itu. Tetapi, apa yang akan Anda lakukan setelah Anda jadi bos itu? Itu yang paling penting. Kalau Anda tahu, apa yang Anda mau lakukan setelah jadi bos itu, Anda pasti diizinkan sama Tuhan jadi bos itu. Tapi kalau Anda bilang, gimana cara gue jadi busido? Bisa-bisa kita dibikin sesat juga sama malaikat. Karena cuma pengen jadi busido. Setelah jadi busido, lu mau ngapain, Gung? Lu mau ngapain, Riana? Oh, gue mau tidur aja. Kan udah passive income. Bener ya? Teman-teman, untuk kalahin ego nggak susah. Ya, kalau Anda berpikirnya positif. Tapi akan sulit banget ketika Anda pikirannya negatif dan egois. Makanya aku salut sama Budi Darwin dan sebagainya, Yohanes, Ardian, Dr. Yudi lagi berkeliaran ke Jayapura. Aku nggak bisa ikut ya, karena aku harus syuting. Terus aku juga harus persiapan roadshow sendiri. Jadi aku nggak bisa ikut dulu. Dan aku terus terang masih takut naik pesawat. Udah setahun nggak naik, jadi aku serem. Nah, jadi kalau aku salut sama mereka, karena mereka tahu apa yang harus dilakukan setelah jadi bus itu. Aku yakin yang ikut training malam ini juga akan sama. Itu juga termasuk why Anda nanti, ya. Bukan kenapa saya harus jadi busido lagi, teman-teman.
Tetapi kenapa saya harus tetap roadshow setelah saya jadi Busido? Karena banyak orang yang jerit di bawah sana. Gung, Riana, Dokter Wigi, anjing, kok nggak keluar-keluar lu di rumah aja. Banyak lah yang gitu, ada loh teman-teman. Ada beberapa tim aku marahin ya, downline-ku. Sebentar lagi jadi Shogun. Oke? Tinggal beberapa puluh pair lagi jadi Shogun. Nggak pernah bina tim. Nggak tahu ada ikut atau nggak malam ini, nggak mungkin deh, bukan tim ini sebabnya. Jadi nggak pernah ngurusin timnya, nggak pernah mau nyumbang, nggak pernah peduli, nggak pernah apa. Ya Allah, teman-teman jangan kayak gitu ya, tolong. Jadi bisnis ini teman-teman, bisnis manusia, banyak sekali orang-orang setiap hari join di bawah, aku rekrut misalnya si A rekrut si B, si C, si D. Mereka menunggu kita datang. Aku pernah ke Semarang sampai mau nangis, gara-gara aku datang ke Semarang duduk, ada orang naik sepeda dari Pekalongan, orang AFC, jauh loh, Pekalongan ke Semarang itu jauh loh, karena nggak bisa lewat jalan tol. Sampai duduk, cuman pesen kopi, terus dia bilang aku mau foto sama Dokter Wigi, terus dia bilang dia harus pulang, karena kalau nggak pulang sekarang, nanti sampai rumahnya udah lewat maghrib, sepedanya nggak ada lampu. Teman-teman kalau jadi aku dalam posisi seperti itu, kira-kira gimana perasaannya? Ya, makanya aku benci banget sama orang yang berkhianat di sini. Nipu downline-nya, nggak urusin downline-nya, nipu barang pula. Nih ada yang lagi nipu barang tapi udah mau ke suspend sama Pak Niko. Beli, wah bilangnya inden terus. Masa sampai hari ini inden? Gila ya. Maksudnya gitu-gitu jangan deh. Berkorban lah. Berkorban apa? Paling nggak berkorban waktu, duduk. Datang aku gini ya. Kalau datang ke daerah duduk ya. Hanya dengan kita dia ngomong apa kayak kadang-kadang kan gini. Kalau Anda udah jadi Busido nanti. Ada orang ngomong ya, sebenarnya yang diomongin itu konyol teman-teman. Ya, aku kadang-kadang ada jalan ke daerah-daerah di dusun ya, yang dia tanya gini, dokter, emang AFC itu perusahaan dari Jepang ya? Gila nggak? Ada orang sampai nanya kayak gitu, udah member loh, gitu ya. Tapi ketika Anda bisa bikin suasana itu menjadi masuk dan Anda jawab dengan benar, wah itu kebahagiaan luar biasa buat mereka. Bahkan ada yang tanya, dokter, itu produknya emangnya harus diminum tiap hari ya? Bawa lidah ya? Bahaya nggak? Bisa buat ereksi ya? Gitu-gitu. Banyak orang-orang yang seperti itu. Yang pengetahuannya masih benar-benar nol besar. Dan kita, Anda kan pasti jadi Busido ya suatu saat ya. Anda sebagai Busido datang dan Anda harus jawab. That is leadership. Di situ Anda bisa mendidik diri Anda sendiri. Ya, ada beberapa orang baru samurai aja ditanya nggak mau. Banyak teman-teman ya. Samurai kampret aku bilang. Ditanya aja sombong bukan main. Bisnis ini bukan bisnis Anda jadi samurai, jadi agung yang gimana, jadi Ari yang gimana, jadi ingat itu teman-teman. Ini aja, pakai baju itu aja. Ya. Masih nulis nggak Kak Agung? Udah enggak? Udah aman sih. Ya. Udah aman. Oke. Sorry ya kalau aku bawain training Doraemon mah udah tahu ya. Kalau aku ngomong benar-benar seperti ini, trainingku nggak baku, nggak kaku, nanti kalian ngantuk. Aku aja kadang ngantuk, apalagi yang dengerin. Jadi kalau aku bawain selalu apa yang aku alamin, apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku raih, aku cerita sama kalian karena aku pengen kalian benar-benar menduplikasi aku. Jadi seperti aku. Kalau emang kalian memang role modelnya aku. Tapi kalau enggak, paling enggak ada sebagian sistem untuk Anda jalankan, ambil dari aku. Tiru Budi Darwin, Ardian, Yohanes, si Eni, Riana Lim, Mbak Anis, siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Jadi Anda harus punya role model dulu tapi di sini. Gitu ya. Oke, teman-teman luar biasa ya. Nah, Dok, kan tadi kan Bapak udah Kak Ari, kurang kenceng suaranya Kak Ari. Ya, ini aku udah Lapar ya. Udah makan belum, Dok? Iya, makan malamnya udah disiapin. Cuma kan tadi kita selesai syuting langsung nge-Zoom. Bisnis syuting lagi ya?
Nge-freeze. Freeze mereka. Punya Ari saya nge-freeze nge-freeze lagi. ya? Atau Iya. punya Bari yang nge-freeze ya? Iya. Iya. Keki kayaknya Om. Ya, ke kick. Ya, silakan. Oh, geser pindah. yang jelek nih. Iya, Tolong sinyalnya dilanjutkan bagus. Mas Agung. Iya. Oke, jadi sementara nunggu Kak Ari masuk lagi, kita siapin ya teman-teman untuk yang tadi pertanyaannya. Semakin dalam akan semakin bagus. Batasnya adalah sampai udah nggak bisa terjawab lagi. Nah, dengan gitu kita bisa untuk strengthen kita punya why. Jadi yang tadi Dr. Luigi bilang, silakan udah bisa dimulai dibuat level 1. Kenapa saya join di AFC? Jawabannya apa? Level 2 adalah dari jawaban kita itu. Level 3 dari jawaban yang tersebut. Terus seperti itu ya. Nah nanti ini kan kita goals-nya adalah biar kita punya why masing-masing nih. Karena dengan why yang sangat kuat kita akan menjadi orang yang unstoppable di AFC. Nanti silakan aja kalau misalnya masih ada yang ragu-ragu mengenai buat AFC. Nah, Kari ya. Ya, sorry tadi rupanya mati handphoneku habis baterai. Untuk tethering. Nah, sekarang kita latihan ya kakak-kakak ya, karena kan tadi sudah dikasih contoh sama Dr. Luigi nih untuk menggali why-nya Dr. Luigi. Nah, karena ini banyak pesertanya, aku ngacak aja ya. Nanti kan kita latihan masing-masing boleh ya. Aku akan coba kita latihan, oke ya dok ya? Sampai bisa ya. Saya juga pengen nih mendengarkan caranya kita menggali why-nya. Oke, di sini boleh. Nah, ini coba deh. Yang baju merah, yang jilbab merah deh. Oke Kak Wardani. Oke. Karena yang paling dekat nih layarnya sama aku Kak Wardani nih. Boleh di spotlight Kak Agung dengan Dr. Luigi? Oke. Kita latihan ya. Live-nya berdua ya, Mas Agung? Ya. Waduh. Ya, sudah, Bani. Dokter dulu dok, karena ini latihan pertama. Grogi. Grogi nih ketemu dokter. Joget dulu. Joget dulu. Dia udah demen kan? Iya. Oke, nah kita akan latihan tadi menggali impian kita dan kenapanya ya barangkali. Silakan dok, mungkin gimana? Ya sederhana sih, misalnya aku ketemu salah satu tim seperti Mbak Wardani, aku tanya Mbak emang join ke AFC kenapa sih? Salam kenal Dr. Luigi, saya Dani. Tinggal saya di Cibinong. Saya baru bergabung di AFC baru sekitar 1 bulan. Tanggal 26 April. Kenapa saya ikut gabung? Karena kebetulan saya orang-orang yang tersakiti ya dari perusahaan. Kebetulan saya sudah kena pengurangan karyawan. Jadi saya bergabunglah di sini, kenal dengan Mbak Anis dan Mas Agung, Pak Yusuf. Akhirnya saya bergabung di sini. Ketimbang uang saya habis ke sana ke sini, jadi ya saya mau ikutan di AFC. Saya berharap di AFC ini saya bisa sebetulnya sih kepengennya membantu ya. Yang why pertama tuh membantu ibu saya yang juga kan memang sakit gitu ya. Terkadang sakitnya tuh nanti giginya sakit, copot-copot, apalah segala macam sampai akhirnya kita buatkan gigi palsu gitu ya. Terus dia juga sering dengkul-dengkulnya sakit. Saya kepengen sih ibu saya sehat ya. Memang umurnya sudah 81 tahun gitu. Nah selain ibu, saya juga kepengen teman-teman saya juga sehat semua sih sebetulnya dok. Saya kan orangnya kan banyak teman sebetulnya dok. Cuma memang saya di AFC ini saya bergabung nih Dokter Luigi biar tahu ya. Saya tuh karena uang pesangon saya takutnya jangan kemana-mana. Saya pasanglah 3 titik tuh dok. 3 titik. Diamond lagi? Diamond dong. Oh serius dong berarti. Iya dong diamond. Secara ya uang pesangon kan dokter. Siapa nih yang sponsorin nih? Hah? Yang sponsorin Mbak Anis ya? Iya betul, yang sponsorin Mbak Anis. Jadi sama Mas Agung, sudahlah ya, ketimbang uang saya habis, saya taruhlah di situ 3. Langsung pasang dok. Aku lebih lihat kalau misalnya Mbak Wardani bilang, oh
Saya pengen supaya ibu saya lebih sehat atau sembuh. Berarti kalau ibunya udah sembuh, nggak jalan lagi dong, ya? Jalan lagi dong dok, soalnya kan Nah, oke Mbak, itu namanya mancing alam bawah sadar Mbak sendiri. Kalau oh iya aku, dong. kalau aku lebih ke arah yang 3 diamond-nya. Kenapa Mbak join 3 diamond? Kenapa saya join 3 diamond? Supaya uangnya Supaya nggak hilang ya? uangnya nggak hilang, betul. Supaya Kenapa nggak hilang? uang pesangon saya tidak habis. Oke Mbak ya. Betul. Mbak harus tulis lagi di bawahnya. Kenapa uang pesangon saya tidak boleh habis? Kenapa Oke. Mbak? Kenapa? Ya, Nggak boleh karena nyontek kan Mbak jawabnya. oh enggak nih ada bisik-bisik dari suami ya dokter. Jadi suami saya ikutan juga nih Nggak dokter. boleh juga nanya sama suami Mbak. Jadi enggak, ini kan latihan ya teman-teman, ini latihan supaya kalian latihan sendiri nanti. Di sini nggak ada yang salah benar loh. Jadi jangan sampai Mbak Wardani tegang, nggak usah. Jadi Saya nggak tegang dok. latihan untuk bertanya pada alam bawah sadar. Jadi kalau di kami, aku dulu 3 tahun kerja di rumah sakit jiwa. Jadi kalau ketika tembus di pertanyaan ke-12 itu alam bawah sadar Mbak Wardani akan terbaca semua oleh diri kita sendiri. Jadi nggak perlu juga Mbak jawab di sini, tetapi belajar untuk menjawabnya ketika Mbak lagi sendiri, tenang, meditasi dan sebagainya misalnya, lalu tanya, kenapa ya uang pesangon saya boleh habis? Misalnya, karena saya nggak punya tabungan lain dokter, selain uang pesangon tadi. Misalnya, pertanyaan aku, kenapa ya Mbak sampai nggak punya uang lain lagi selain pesangon tadi? Oke? Oke dok. Mengerti sekali. Karena dulu saya kerja, yaitu dizolimi atau apa dan sebagainya. Nah Mbak tanya lagi, kenapa ya dulu saya kerja kok sampai dizolimi? Mungkin jawabannya, oh karena saya cari kerjanya seadanya aja. Oke ya? Kadang-kadang aku lihat teman-teman kan banyak yang punya warung pempek ya, Mbak Wardani, gede-gede di sini. Orang lamar kerja kadang-kadang aku ikut loh di ruang HRD. Jadi mereka bilang, aku yang penting asal dapat gawe boleh. Enggak apa-apa Pak, gaji 700 sebulan enggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang merendahkan diri kita, Mbak. Nah, Mbak Wardani latihannya seperti itu. Latihan untuk gali alam bawah sadar Mbak sendiri, karena nggak mungkin aku gali di sini, nanti malah Mbak nggak enak. Tapi ya nanti saya WA dokter langsung lagi. Boleh dong. Oh WA boleh. Asik. Kalau pribadi boleh. Tanya terus Mbak, tanya. Sampai jawaban ke-12 Mbak pasti bisa. Ke-12 dok? Level ke-12 ya iya Mbak. Oh ya oke. Gampang ya kelihatannya. Oke ya. Tapi ketika Anda lakukan nggak gampang, karena aku sendiri bingung. Misalnya nih, kenapa ya aku kok nikah sama istriku? Misalnya. Kadang-kadang ditanya, Riana, lu kenapa kawin sama laki lu? Bingung. Bisa loh. Misalnya, oh karena umur gue udah sekian, gue harus punya laki deh. Nah, misalnya jawabannya begitu, kenapa emangnya umur segitu lu harus punya laki? Oh, supaya keluarga gue nggak malu. Kenapa keluarga lu jadi harus nggak malu? Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau nggak punya dasar yang kuat, baru 2 pertanyaan nggak bisa jawab, pasti cerai. Oke, Mbak. Sama dengan kerjaan ini. Kalau Mbak Wardani nggak kuat, kasihan. Aku nggak mau orang-orang seperti Mbak Wardani, udah serius 3 diamond, cerai dengan AFC. AFC-nya nggak rugi, Mbak yang rugi. Jadi jangan sampai itu terjadi. Bikin why yang banyak dalam beberapa hal. Bukan hanya dari ibu mau sehat aja. Bukan dari tabungannya yang dapat dari pesangon aja. Misalnya, saya mau kerjaan ini karena pekerjaan ini diwariskan. Misalnya, kenapa? Karena gue pasti mati. Oke. Mbak Wardani kira-kira suatu saat tinggal nggak? Iya dong. Iya, gue juga sama Mbak. Iya. Karena itu aku cari pekerjaan di mana waktu aku meninggal, penghasilannya bisa diwariskan. Jadi misalnya, oh kalau di AFC diwarisin. Kenapa ya pekerjaan itu harus diwarisin? Karena kalau lu udah mati, pekerjaan nggak diwarisin, bini lu siapa yang mau kasih makan? Misalnya begitu. Gitu. Jadi itu yang selalu aku tanamkan, aku tanya dalam beberapa hal. Jadi teman-teman boleh bikin beberapa kolom. Kalau teman-teman bisa bayangin Excel, bikin beberapa kolom. Pertanyaannya, kedalamannya 12. Lalu kolom paling atas isi why-nya. Oke? Why yang pertama misalnya kenapa saya ikut AFC. Yang di sampingnya kenapa saya harus tinggalkan pekerjaan untuk bisa diwariskan untuk anak-anak saya.
di kolom ketiganya misalnya kenapa saya tahun depan harus punya rumah harga 4M. Kolom keempat misalnya kenapa saya harus punya mobil Ferrari. Ya gitu ya teman-teman. Lalu jawab 12 ke bawah. Teman-teman lihat nanti hasilnya. Boleh ludahin muka aku kalau nggak berhasil. Pasti berhasil. Tapi kalau hanya terjawab 2 kotak, ya 2 level Mbak Wardani, terus nyalain AFC, nyalain upline, nyalain downline, berarti kamunya yang salah. Kedalaman baru 2, mau bonus ini level, 10 level nggak bisa teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus seperti itu ya. Lakukan ya Mbak. Ya, siap, Dok. Bingung-bingung WA aku aja. Baik. Asik. Apalagi mau transfer iCash, mau kasih aku bonus, nggak usah tanya, Bang. Tanya ini apa, username aku aja ada. Ya, dokter kali mau ngasih saya bonus juga nggak apa-apa, Dok. Boleh, Mbak. Tenang aja. Keren banget ya, aku aja udah langsung merinding sampai ke pertanyaan ketiga sambil ikut berpikir ya Dok. Ya. Oke, gimana teman-teman tadi sudah ada yang sampai ikut-ikutan cara-cara? Dari jauh. Ya, teman-teman ada yang sudah sampai ikut-ikutan cara-caratan juga kan? Iya. Iya, iya. Ikut-ikutan cara-caratan juga ya. Iya. Sekarang kan itu sampai dokter Widi kan nggak mungkin menggali. Suaranya jauh. Kecil banget Kak Ari suaranya. Oke, maaf ya. Nah, mungkin Dokter Widi juga nggak mungkin akan menggali sampai pertanyaan ke-12, tapi kita sudah dapat beberapa contoh tadi Dok ya. Pertanyaan sampai ketiga aja kita sebetulnya udah. Aku bikin coretan ya. Mulai dapat. Jadi kertas aku tunjukin. Siap, Karena Dok. bingung kan. Ya, oke. Dokter Widi akan kasih contoh. Ya, akan kasih contoh format Excel-nya. Nanti kita akan latihan setelah training ini. Kita akan buat menggali Y kita sampai ke 12 kedalaman, ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat juga ada banyak banget yang memang kita bisa lakukan. Sekarang Dokter Widi masih coret-coret dulu untuk. Dari. Yes. Nanya dong. Boleh tahu nggak kenapa mesti 12 kedalaman? Apakah ada latar belakangnya atau gimana? Ya, nanti kita tanya sama Dokter Widi. Kenapa harus sampai ke 12 kedalaman? Apakah ada latar belakangnya, Dok? Sebenarnya sih 12 itu, sebenarnya kalau 12 itu sebenarnya alam bawah sadar biasanya sudah muncul ya. Bukan harus 12. Kalau bisa lebih dari 12, oh lebih mantap lagi. Anda pasti dapat. Maksudnya 12 itu biasanya alam bawah sadar udah masuk chemistry-nya dengan apa yang sedang kita pikirkan. Kan kalau teman-teman udah pasti baca buku semua deh ya, kayak berpikir berjiwa besar, ada Tuhan kemenangan, Tuhan kekalahan, kita tahu semua. Tapi teman-teman selalu izinkan Tuhan kekalahannya bicara terus repot. Nah, ketika Anda lakukan ini biasanya Tuhan kekalahan nggak muncul. Gitu ya. Aku coba bikin skema sederhana supaya teman-teman ada bayangannya. Karena itu yang aku lakukan setiap hari, teman-teman. Ini kan suatu malam untuk sharing bersama aku. Kalau memang ini bisa Anda tiru, Anda pengen tiru boleh, enggak juga kan nggak apa-apa. Cuman kira-kira ini cara, kira-kira gampang nggak ya untuk lakukan? Kalau lakukan gampang, misalnya prospek. Dokter Widi, prospek itu apa? Ayo, coba jawab deh. Prospek itu apa sih? Kalau lu prospek nih, ngapain sih? Bisa tulis nggak? Chat sama Mbak Ari deh. Silakan di chat ya untuk jawaban yang paling tepat nanti dapat masker. Nah, kebetulan aku lagi ada banyak masker juga nih. Kita akan kasih hadiah ini ya buat teman-teman. Oh, ada di chat. Bentar. Silakan di chat pertanyaan dokter. Nah, ini langsung ya, nanti tak kirimin aja nih maskernya nih. Kebetulan kemarin baru datang. Oke, Dokter Widi, ini dia nih, sudah ada yang jawab. Bentar ya. Ini menggali. Oke, ini mulai dari Kak Lisa, menggali kebutuhan orang, menyapa get contact, Kak Desi cari tahu apa kebutuhan dari teman yang kita approach. Memperkenalkan peluang baru yang ada sejalan dengan kebutuhannya. Dokter, kalau yang paling tepat langsung kasih tanda ya, Dok. Oke, untuk mengetahui kebutuhan calon member, prospek itu memberikan informasi ke calon member. Prospek itu sharing dampak AFC di kita, apa dan cari kebutuhan calonnya.
Prospek itu sharing dampak AFC di kita itu apa dan cari kebutuhan calonnya. Prospek itu tadi menurut Kak Fang ya. Menurut Kak Frida, prospek itu mencari teamwork. Kalau dari Kak Sharon, prospek itu mencari tahu kebutuhan orang. Kalau dari Aiden, prospek itu kegiatan kita yang bertujuan untuk mengajak orang lain mengikuti apa yang kita tawarkan. Kalau Kak Nawawi, menggali kebutuhan dan informasi. Kalau Kak Jessica, mencari kebutuhan member. Kalau Kak Anis, kalau Kak Riana, mengenal dan mencari kebutuhan. Kalau Kak Doni, mencari target atau sasaran. Kalau Kak Jessica bilang itu calon member. Lalu di sini ada Kak Evelyn, membangun bonding, menggali needs dari calon member supaya kita bisa bantu memberikan solusi dari needs-nya. Kak Eti bilang prospek menggali kebutuhan calon member, mencari big why-nya calon member kita. Eksplorasi need dan want calon customer. Ini dari Kak Aminuddin. Dari Kak Fira, memberikan kesempatan buat orang lain bisa mendapatkan penghasilan yang tak terhingga juga bisa berbuat baik melalui sharing. Kak Anissa, find their needs, cari tahu masalahnya, kasih tahu solusinya. Nah, ini yang mana nih, Dok? Ini kita ambil 2 yang terbaik dari jawabannya ya, Dok. Silakan, Dokter. Kira-kira siapa yang ini? Menurut Dokter, yang mana, Dok? Kalau aku yang namanya prospek adalah suatu tindakan untuk membuat diri kita menarik. Suaranya kecil, Dok. Ya. Prospek adalah suatu tindakan untuk membuat diri kita menarik buat orang lain. Kalau aku ya. Oke. Kalau aku ya, teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah berhasil, maka semua jawaban yang di sini bagus banget. Tapi kalau untuk jawaban di sini, sebenarnya jawaban di sini sih bagus-bagus semua. Cuman langkah yang pertama adalah teman-teman buat diri Anda menarik dulu. Kalau misalnya Ibu Wardani, Riana, siapapun, Yohanes C, Budi Darwin, siapapun, bilang, prospek ngapain sih? Prospek itu buat diri lu menarik buat orang lain. Lu bisa kerjain nggak? Ibu Wardani bisa nggak bikin diri Ibu menarik buat orang lain? Bisa nggak, Bu? Bisa dong. Bisa ya? Iya dong. Padahal dia baru ikut sebulan, dia ikut 3 diamond, nggak pernah aku bilang, Bu, Ibu bisa nggak, Bu, jelasin tentang marketing plan? Nggak bisa, Dok. Ketika dia bilang nggak bisa, Ibu Wardani berani nggak prospek orang? Nggak berani. Prospek, bikin diri Anda menarik dulu. Kalau Anda bilang sama tim Anda, prospek adalah latihan untuk membuat diri Anda menarik buat orang lain. Kira-kira ada nggak tim Anda yang bilang nggak bisa? Nggak ada ya, teman-teman? Benar ya? Ya. Benar ya, teman-teman ya? Jadi prospek, kalau di timku, aku hanya bilang lu bikin diri lu menarik dulu buat orang lain. Bisa atau nggak bisa? Wah, gampang lah, dokter. Apalagi yang pintar-pintar ngerayu ya, yang playboy. Wah, udah pasti sukses. Di sini yang sukses playboy semua, teman-teman ya. Beneran kacau-kacau. Ardian, Koboy ya. Yang agak serius-serius sukses juga, tapi setengah mati caranya. Gitu ya. Nah, bercanda ya teman-teman. Jadi kalau Anda bisa bikin diri Anda menarik buat orang lain, maka Anda bisa mulai masukkan informasi. Bisa mulai menggali informasi. Gitu ya. Misalnya aku mau ngajak Riana Lim pacaran, misalnya. Bagaimana mungkin, teman-teman, aku sampai niat itu kalau Riana sendiri nggak tertarik sama sekali tentang diriku. Ngerti ya, teman-teman ya? Jadi, kenapa teman-teman banyak yang salah di lapangan? Karena begitu duduk, keluar semua senjata rahasianya. Dari laptop, buku merah, usu-usi, sensei suruh udah dioles-oles, dan sebagainya. Hanamai. Wih, dia bilang gila nih. Mau ngapain ini orang? Tertarik juga enggak, apalagi teman SD. Ya jangan ya, aku kemarin dapat tim baru, Ibu Wardani kayak Ibu, cuman semangat banget, baru join sehari. Dia bilang aku punya teman dari SD, sekarang jadi rektor besar di Palembang. Kita harus ke sana. Aku sudah janji jam 3. Aku bilang ya, nggak bakal berhasil. Oke? Nggak bakalan berhasil. Bukan begitu caranya. Wah udah janji gini. Udah datang ke sana. Habis teman-teman. Diocehin, dimarahin, dimintain sampel. Dia bilang boleh katanya ngadain acara AFC di tempat saya. Saya minta sampel dulu 1000 saset. Oke? Karena apa teman-teman? Prospeknya salah. Ya, prospek bukan membuat seseorang percaya sama AFC. Tapi membuat orang itu tertarik sama kita dulu. Ya, misalnya Ibu Wardani, aku mau ngelamar anak Ibu. Caranya apa, Bu? Yang pertama kali, aku kenalin dulu diriku siapa. Itu namanya edifikasi. Ya,
Baru kedua aku jelasin, aku udah ada istri Bu, tapi aku pengen punya istri lagi. Nah, lebih baik jujur. Oke, teman-teman? Baru kenalin diri sama anaknya ibu. Nggak bisa tiba-tiba, Bu, aku mau kawin sama anaknya ibu. Mana bisa begitu. Itu yang kadang-kadang teman-teman salah ya. Sebenarnya teman-teman bukan bodoh. Tapi teman-teman cuma salah caranya. Sebenarnya maksudnya sama ya. Maksud kita memberi informasi, memberikan edukasi, ya kan? Memberikan peluang. Sebenarnya maksudnya sama semua kok. Cuman ingat teman-teman, aku di training sama leaderku dulu, cara menyampaikannya harus tepat. Ketika cara menyampaikannya udah salah, buyar semuanya. Orang udah nggak peduli lagi apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda informasikan, bahkan apa nawa itu atau niat Anda, orang udah nggak peduli lagi. Ya, orang udah kecewa di awalnya. Makanya bikin diri Anda menarik dulu. Oke teman-teman, yang ikut latihan malam ini, training malam ini pasti bisa ya. Ya, nggak ada lagi yang bilang, oh aku belum bisa deh dokter. Orang Ruby get Ruby berapa ya? 300 apa 250 ya? Ngapain? Ya, nggak ada gunanya teman-teman. Ya, misalnya ada yang bilang, dok, aku kan mau mengerti dulu usus itu isinya apa. Nanti kalau orang tanya gimana? Aku bilang buat apaan? Ya supaya orangnya join. Siapa yang bilang? Nggak ada teman-teman ya. Teman-teman yang baru join, terutama Ibu Wardani, aku nggak tahu kenapa Anda yang dipilih sama Mbak Ari. Orang baru ikut tapi 3 diamond luar biasa ya. Aku aja nggak kayak lu. Ya. Jadi ketika Ibu berani lakukan itu, Bu, sekarang Ibu nggak usah pusing-pusing, nggak usah repot-repot tanya Mbak Anis, tanya siapa. Ibu belajar bagaimana cara diri Ibu menarik buat orang lain, lalu buat diri Ibu menarik buat sebanyak mungkin orang lain, oke? Setelah itu baru Ibu lakukan hal-hal yang tadi disebutkan teman-teman, yang tadi jawabannya semua perfecto. Ya, memberikan informasi, niat baik, apa benar itu. Tapi itu akan diiyakan, diaminkan oleh lawan bicara kita ketika dia sudah tertarik sama kita. Kalau enggak, percuma. Oke? Percuma, teman-teman. Sama kayak kami sampaikan kemarin. Niatnya udah baik dan sebagainya. Dia bilang, ya Allah, aku pikir kau datang karena kau kangen. Kita kan teman SD. Ternyata kau datang sini, kau nak jebak aku. Nak masukkan aku ke MLM. Ngerti ya? Iya. Hancur semuanya, Bu. Dia bilang, boleh adain acara. Asal kasih kami sampel 1000 saset. Nah, udahlah. Tapi ya aku sih ketawa-ketawa aja. Aku bilang, akhirnya timku ngerti dan sekarang dia tidak ulangi lagi. Tapi kalau bisa kan teman-teman, jangan sampai teman-teman mengerti setelah berbuat kesalahan. Tetapi mengertilah dari kesalahan yang dulu aku buat. Oke? Aku share tentang AFC di grup reuni SD. Di remove aku teman-teman. Oke? Iya. SMP aku ulangin lagi, di remove. Grup SMA lagi, aku ini yang di remove, dan di grup kuliah aku dimaki-maki. Ya, nggak ada yang berhasil. Kalau mau share sama teman-teman kuliah, SMP, SD dan sebagainya, teman-teman harus culik satu demi satu. Ya, kalau pengen ngerayu orang, Bu, pengen ngerayu anak ibu, aku telepon anak ibu dulu. Ya kan, profil foto aku sendirian terus, jangan sama cewek lain, gitu ya. Teleponnya cuma anak ibu aja, WA-nya anak ibu, baru anak ibu percaya. Gimana aku bilang, sayang aku cinta sama dirimu. Foto profil sama perempuan lain terus, nggak bisa teman-teman. Nah ini berlaku juga untuk teman-teman yang masih jadi supermarket MLM ya. Hari ini ada penghemat bensin, besoknya ngurusin badan, yang besoknya lagi buang lemak, besoknya AFC, sensei suruh, tiba-tiba besoknya madu. Terus ada lagi, aduh macam-macam deh, plasenta rusa, plasenta kuda, plasenta monyet, nggak jelas-jelas. Jadi kalau Anda begitu, nggak mungkin orang percaya menjadikan Anda leader. Gitu ya teman-teman. Sederhana kok. Oke, sepakat ya, kita aminin malam ini bahwa prospek hanya membuat diri kita menarik buat orang lain. Orang lain. Berarti Ibu Wardani bisa ya Bu ya? Bisa dokter. Harus bisa Bu, 3 diamond. Gue yang stres kalau lu nggak bisa Bu. Emang dok, bener sedikit stres ya, sudah 1 bulan. Nggak apa-apa Bu, Ibu kalau stres malah Ibu sukses. Kalau Ibu rasanya aman-aman terus malah bahaya Ibu. Betul, kan tadi dokter sudah bilang ketika kita kita harus masuk di zona yang tidak nyaman gitu kan ya dok? Iya. Iya. Iya Ibu. Iya Ibu. Oke. Oke, lanjut. Siap. Oke, kalau gitu kayaknya udah makin percaya diri nih Kak Dani, luar biasa 3 diamond loh ya. Ya, Min. Kasih plus dulu dong, kita kayaknya belum
tolong oplos-nya ciri khasnya Kak Agung nih, kita kasih oplos buat Kak Dari. Terima kasih Kari. Gitu ya. Keren banget udah berada di zona nggak nyaman nih ya. Karena yang keluar langsung 3 diamond. Oke, ya kita perlu satu contoh lagi ya. Tapi sebelumnya nih saya mau share dulu. Nanti mungkin kali ini Dokter Luigi akan satu kali latihan, ya akan satu kali latihan lagi dengan aku share dulu ini ya, sebentar. Sebentar ya, kakak. Nah, kita akan coba satu kali latihan lagi, boleh ya Dok? Karena kita masih ada waktu sedikit, 15 menit. Kita latihan satu kali lagi dengan ini Dok. Nanti akan saya kasih contoh ke teman-teman. Jadi ini bisa jelasin ya? Aku aja. Ya, dokter aja Dok, lebih. Ini aku mau sharing di layar sebentar. Udah. Kelihatan nggak? Bentar ya. Kalau, Yes, Bari kalau nggak kelihatan di foto aja. Udah lagi Terus di grup. ini aku kirim ya Pak. Pak Nih, aku boleh minta tolong di share ya Pak Nih. Ya, di grup nanti saya share. Ya, sebentar. Aku share ke. Karena kalau pakai virtual background nggak kelihatan biasanya. Ya, sebentar Pak. Saya udah share ke Bapak nih. Saya share ke ini ya Pak, ke Core ya Pak. Ya. Ini sebetulnya baru coret-coretan, nanti kita akan bikinkan ini ya kakak-kakak semuanya. Kita akan bikinkan. Sambil saya mencari-cari kira-kira siapakah gerangan. Ini nyambi ya. Ini aku share ya, Mbak. Ya, silakan Pak. Sambil ini. Oh, kalau tadi sudah dari tim Miracle, kita boleh minta satu dari tim Doraemon ya. Karena ini masih ada. Nah, ini coretan Dokter Luigi. Oke. Kita saya ini lagi ngeklik akan jatuh pilihan kepada ini kayaknya yang seru. Kak Frida, boleh mana Kak Frida? Oke, nah ini ada Kak Frida, boleh. Nah, ini contoh slide-nya. Ini teman-teman lihat aku bikinnya kayak gini sih, tapi ya nanti dirapin ya. Aku selalu bikinnya kayak gini ya. Misalnya, kenapa ikut AFC? Ini kita latihan dengan Kak Frida. Oh, ya udah. Langsung dengan ini ya, Dok. Boleh di spotlight Kak Agung? Udah? Udah Kak Frida udah di spotlight. Oke, silakan Dokter. Tinggal share screen-nya di off-in. Dok, bisa bantu nggak kalau misalnya tanyanya tuh benar-benar sampai 12, Dok? Jadi mereka tuh tahu kira-kira tuh seperti apa sih tanya sampai runut 12 itu, Dok? Gitu loh, Dok. Ya, ayo kita latihan ya. Oke, silakan Kak Frida. Emang Riana nggak ketemu sampai 12? Aku belum nyari sampai 12 begini, Dok. Cuman kan abis ini mau ke breaking room. Jadi biar mereka yang lain-lainnya tuh tahu, oh gini loh ternyata gali. Nah ini makanya kayaknya tadi kan Ibu siapa Wardani kan udah dengar tuh. Lebih baik ini deh pakai bagan ini deh, bagan yang kertas ini aku tunjukin biar teman-teman yang lain langsung dengar ya. Maksudnya ini aku cuman gambarkan apa yang aku lakukan, jadi teman-teman tinggal tiru aja. Ya. Kayak Riana tanya gimana ya sampai 12, ini caraku. Kalau teman-teman lihat di skema ini, misalnya ya, kenapa aku ikut AFC? Di kolom 1 ya nomor 2 garis yang ada 1 Romawi, ada yang 1 Romawi itu di sebelah sininya aku isi. Aku ingin balas budi almarhum bapakku. Oke ya? Oke ya. Berarti pertanyaan berikutnya, why 1 Romawi ini? Kenapa lu harus balas budi bapak lu? Ngerti ya? Maka level 2-nya aku jawab. Aku harus balas budi bapakku karena oke, ngerti ya? Karena apa-apa sebutin. Kalau aku sih aku harus budi bapakku karena bapakku waktu itu gembel, nggak punya rumah, numpang di rumah orang yang namanya Bianlok. Oke ya? Ngerti ya teman-teman? Lalu why? Kenapa kok sampai lu harus balas budi ini orang yang namanya Bianlok? Karena Om Bianlok ini memberikan jawaban level 3-nya. Karena Om Bianlok ini memberikan bapakku kesempatan kerja di Apotik Dempo untuk praktek
sebagai dokter. Oke ya? Oke. Lalu aku level 4-nya, kenapa ya ini orang kok sampai kasih izin bapakku praktek di apotik Dempo? Oke ya teman-teman, ngerti ya? Maka level 5-nya, aku tanya lagi. Misalnya jawabannya, kenapa dia izinkan bapakku praktek? Karena dia orang yang baik. Oke. Maka level 5, pertanyaan aku, kenapa ya orang ini kok jadi orang baik? Oke, teman-teman. Level 6 misalnya jawabannya, karena dia rajin ke gereja. Misalnya ya, sorry ya teman-teman. Misalnya ya. Maka level 7 aku tanya lagi, kenapa ya orang itu rajin ke gereja? Karena itu teman-teman pertanyaan ini, misalnya level ke-8, oh karena ke gereja akan membuat hidup kita lebih tenang. Oke. Kenapa ya hidup kita harus lebih tenang level 9-nya? Level 9, misalnya jawabannya, kalau hidup kita lebih tenang, maka keluarga kita bisa lebih rukun. Misalnya ya teman-teman. Level ke-10-nya, kenapa ya keluarga kita harus hidup rukun? Teman-teman, kalau teman-teman lakukan ini untuk beberapa items, oke, item pertama ikut AFC, item kedua punya uang 1M, item ketiga punya rumah mewah harga 5M. Misalnya, kalau teman-teman lakukan ini, Riana juga lakukan ini, bayangin nggak? Bisa melebar kemana aja jawabannya. Ikutin kata hati loh, jangan bohong-bohong jawabannya. Susah kalau teman-teman bohong-bohong ya, teman-teman jangan bohong-bohong jawabannya. Apa yang tercetus di hati, tulis saja langsung, oke? Maka bisa melebar, kayak tadi Riana perhatiin, dari mau balas budi, akhirnya ke gereja, harus hidup baik, harus hidup rukun, gitu ya. Ketika Anda ikutin benar-benar alam bawah sadar, Anda akan dibawa ke alam bawah sadar kita. Benar-benar pikirin apa, dia akan keluar. Pertama, ingin balas budi. Ternyata akhirnya ujung-ujungnya jawabannya kita harus rajin ke gereja. Misalnya loh, atau rajin-rajin beribadah, atau rajin-rajin puasa, dan sebagainya. Bisa melebar seperti itu ya, karena alam bawah sadar Anda akan menggiring Anda kalau Anda nggak bohong. Bagaimana? Kenapa harus punya uang 10M? Kenapa? Jawab dong, gitu ya. Jawab aja sendiri. Misalnya, Riana bebas finansial. Riana punya uang 10M. Kenapa harus punya uang 10M? Biar bebas finansial. Kenapa harus bebas finansial? Supaya bisa melakukan apa saja sama memikirkan harus cari uang. Nah, tanya lagi ketiganya, ngerti ya? Kenapa bisa melakukan apa saja dan tidak memikirkan banyak hal? Supaya hidupku tenang misalnya. Kenapa hidup lu harus tenang? Ngerti kan? Iya. Ngerti ya teman-teman? Enggak, kalau belum paham apa yang aku lakukan, tanya lagi, aku jawab lagi terus sampai kalian bisa menduplikasi hal ini. Karena hal ini akan membawa Anda ke zona di mana alam bawah sadar mulai ikut bekerja. Dok, tanya dong. Boleh. Bisa dibilang bahwa 12 kedalaman ini minimal ya? Maksimalnya nggak ada ya, Dok? Betul, Mas. Betul. Sampai kita nggak bisa jawab lagi ya, Dok? Sebenarnya betul. Lebih tepat sampai kita nggak bisa jawab lagi. Cuman Anda bisa jawab 12, hebat. Kalau bisa jawab 3, ya Ronin lah. Oke? Tanya, Dok. Dok, tanya, Dok. Thank you, Dok. Dok, tanya, Dok. Halo, Dok. Ya, Pak Aiden, silakan. Ya, bisa jadi dong ya berarti ya, Dok. Misalnya ketika kita ketanya, kenapa mau ikut AFC gitu ya kan? Nanti bisa jadi di level, misalnya di level 4-nya misalnya larinya ke punya uang 10M gitu ya kan? Bisa gitu kan? Bisa. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika kita ngebikin bagan-bagan itu ya Pak, layer itu apa kita memang buat dulu sebanyak-banyaknya lalu kita bikin itu atau dulu aja? Kalau aku satu-satu Pak. Satu dulu aja ya? Oke. Aku satu-satu. Ya, satu-satu. Jadi kalau teman-teman mampir ke rumahku, di meja kerjaku isinya cuma begini Pak. Sama nama-nama orang. Maksudnya siapa yang mau aku bantu jadi Busido, Daimyo, siapa yang udah deket Daimyo, siapa yang udah deket Shogun, dan sebagainya, aku ada semua datanya. Ya, gitu. Karena misalnya gini, kenapa ikut AFC? Kalau saya misalnya, saya ingin punya uang banyak. Kenapa pengen uang banyak? Karena saya kebetulan ada beberapa hutang gitu ya kan, saya mau lunasin hutang-hutang saya gitu ya kan. Kenapa kalau lunas hutang kan gitu ya kan? Ya. Nah, terus ya kalau Pak Aiden jangan lupa tulis jumlahnya Pak.
Kenapa? Supaya tulis jumlahnya, Pak. Banyak itu berapa supaya malaikatnya nyatet, Pak. Oh, oke. Karena kalau banyak menurut malaikatnya, sedikit menurut Bapak bahaya kata leaderku. Misalnya, Ya. tapi ini nggak bercanda ya. Tapi Ya. kalau aku selalu logika, misalnya malaikatnya bilang yang banyak buat Aiden 10 juta deh. Kacau juga Pak Aiden, ya kan? Oh, oke. Jadi kalau aku misalnya banyak ya, misalnya aku pengen dapat, makanya kan nanti ada biasanya kan ada kolom yang komitmen ya. Saya punya komitmen untuk dapat penghasilan sekian rupiah per hari. Oke, di AFC mulai tanggal berapa? Lebih rinci. Pak Aiden bikinnya udah bagus why-nya, tapi coba bikin lebih rinci. Saya ingin punya uang 10 M atau saya pengen punya uang 100 juta sehari dari penghasilan di AFC. Bisa nggak 100 juta sehari, teman-teman? Bisa. Bisa dong. Bisa. Kalau Anda tidak satu titik, oke ya? Makanya jangan satu titik ya kalau punya impian gede ya. Kadang-kadang orang bilang, gini loh teman-teman yang bahaya di AFC nih, kita sendiri bilang, mana mungkin ya gue dapat 500 juta sebulan. Kita sendiri yang ngomong. Di sini semua mungkin, tinggal bagaimana caranya Anda menyusun strategi awal, jumlah titik, dan waktu. Ya, misalnya, aku pengen punya uang 1 miliar 1 bulan. Bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa tiba-tiba, nggak gampang ya. Didik dulu satu titik sampai stabil 22 juta sehari, berarti 660 juta, berarti terimanya 480 juta setiap bulan. 20%-nya redeem ya. Nah, berarti kalau 2 titik 960, udah dekat 1 M tuh, ya kan? Gitu loh. Jadi teman-teman harus punya benar-benar angka. Jadi Pak Aiden impiannya dilengkapi dengan angka. Takutnya malaikatnya nakal, Pak. Siap. Jadi dia bilang, udah yang buat Aiden yang banyak 10 juta. Wah, gawat juga Pak Aiden. Iya. Tapi kalau memang ternyata hutangnya nggak besar-besar banget itu terus jadi nanti apa? Terus Kalau tapi hutangnya nggak besar ujian banget yang lain. berarti kalau hutang nggak besar banget berarti kan bisa dikerjain manusia, Pak. Bapak bikin lebih gede lah. Supaya Tuhan ikut bantu, Pak. Katanya kan kalau kerjaannya berat Tuhan kasihan sama kita. Oke. Pasti bisa Pak Aiden. Oke, Aiden. Ya, siap. Ya, Dok, kita lanjut sedikit lagi ya, Dok. Ya. Di sini sudah siap Kak Frida. Kak Frida ready ya untuk kita latihan ya? Ya. Oke. Ya, silakan. Suaranya nggak besar. Ya, silakan. Mbak Frida sebenarnya tadi udah dengar kan ya yang Ibu Wardani udah dengar juga dari Pak Aiden, udah rasanya udah nggak perlu latihan sih. Aku lebih pengen dengar apa keluhan Mbak. Keluhan. Apa sih Mbak Frida? Udah berapa lama di Aceh? Sebenarnya sih awalnya itu cuma user ya. Dari bulan apa ya? Desember kalau nggak salah. Desember tahun berapa Mbak? Desember tahun lalu, 2020. Terus ikut training kenapa? Malam ini ngapain ikut training Mbak? Terus bulan Maret akhir, nah itu baru memutuskan untuk menjalani bisnisnya. Kenapa? Karena pertama diajakin teman, terus kepingin dapat bonus konnichiwa-nya ya. Kenapa pengen dapat bonus konnichiwa? Supaya dapat bonus konnichiwa Mbak? Karena biar bisa dapat tabungan tambahan. Kenapa harus punya tabungan tambahan Mbak? Supaya kalau misalkan mau beli sesuatu atau mau kasih sumbangan, uangnya ada tanpa harus mikir, oh iya ya masih ada nggak nih duitnya misalnya, atau ya bisa dapat uang lebih gitu. Kenapa harus punya uang lebih Mbak? Supaya hidup lebih tenang. Kenapa hidup harus lebih tenang Mbak? Gampang ya. Kalau Mbak Frida dari user menjadi seorang player, menurut aku lebih gampang ketemu why-nya. Yang suka macet-macet ini justru yang player. Kayak aku, ya terus Riana Lim. Kami yang harus why-nya lebih kuat sebenarnya. Kalau yang user terus tiba-tiba tertarik, semua jadi di sini. Termasuk Budi Darwin ya. Walaupun Budi Darwin dia seorang bukan player di networking, tapi dia player di money game dulu. Tapi ketika dia dapat why-nya, wah ngeri jalannya. Karena dasar beliau juga bukan uang. Pak Budi salah seorang yang jalanin ini dasarnya bukan uang. Ya, Ardian masih duit. Tapi mamanya sehat gitu. Jadi makanya
kalau Mbak Frida udah ada kayak gitu, sekarang Mbak Frida harus cari duplikat. Cari yang bisa diduplikasi, orang yang memang jadi role model Anda. Yang Anda kagumi, ingin jadikan panutan, ditiru Mbak. Ditiru apanya? Ditiru angkanya. Seperti Pak Aiden tadi, jadi angkanya nih sekarang mulai Mbak sebutin. Pengen punya uang banyak, berapa? Pengen sedekah, emang Mbak sedekah berapa biasanya sebulan? Misalnya biasa sedekah 300, naiklah jadi 400 juta kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi bikin suatu angka-angka. Aku bikin angka. Ya, Riana, ayo lu mau jadi misalnya Shogun, berapa lagi nih angkanya? Ada berapa hari nih? Masih ada 114 hari. Oke, berapa pairing harus sehari? Catat loh. Ya. Jangan semangat, jangan kasih kendor. Semua kita bisa. Nah, Mbak Frida juga begitu. Bikin angka, Mbak Frida. Berapa sih angka yang menurut Mbak? Berapa sih, Mbak? Angka yang menurut Mbak aman. Bisa sedekah, bisa nabung, nggak mikirin apa-apa lagi, santai gitu. Berapa? Per hari? Per hari atau per bulan? Per hari lah kan konnichiwa. Per hari ya. Berapa ya? 2 juta? 20 juta? Iya. 20 juta ya? Nah, yaudah, sekarang 20 juta masukin ke marketing plan ya. Belajar ya, Mbak. Bagaimana caranya dapat 20 juta, yuk. Riana, gimana cara dapat 20 juta, Riana? Dalam sehari ya? Iya. Dalam sehari, berarti harus punya 220 pairing, itu 22 juta. 200 berapa pairing lah? 20 juta ya? Ini tuh 200 pair. 200 pair dapat 22 juta. Betul ya? Ya. Jadi kalau 20 juta, berarti kurangi 20, 180 ya? Ya. 180 ya? 180 pair, kalau satu titik berarti 360 bok kanan, 360 bok kiri, benar ya teman-teman ya? Gampang nggak? Iya. Susah teman-teman, oke ya? Oh ya, gampang. Sulit teman-teman, ya. Budi, Darwin, Ardian aja sulit, apalagi kita, apalagi kalian yang baru ikut. Jadi itulah kenapa Pak Niko, aku selalu mengingatkan jangan pasang satu titik, oke ya? 3 ya. Kalau 3 titik, bagaimana caranya dapat 20 juta sehari? Jauh lebih mudah, karena dipecah jadi 4 jalur. Oke? Riana 1, Riana 2, Riana 3, semua dapat pairing. Benar ya? Ya. Kebayang ya teman-teman? Nah, jadi kalau cari 20 juta, berarti tidak harus cari 360 box kanan dan kiri. Oke? Mau dapat 10 juta sehari aja cuma perlu 20 box satu jalur. Mungkin nggak ya? Tim Doraemon dalam satu hari jual 20 box. Aduh, mungkin banget teman-teman. Benar ya? Nah, pertanyaan keduanya. Mungkin nggak? Misalnya tim di Jakarta yang lainnya jual 20 box juga. Mungkin nggak? Mungkin ya? Tim Semarang, misalnya Pak Adi Gunawan jual 20 box. Mungkin nggak sehari? Mungkin banget teman-teman. Oke ya? Terus tim yang paling ujung misalnya tim di Makassar atau Bali jual 20 box juga. Mungkin nggak teman-teman? 1000 orang sehari jual 20 box, mungkin nggak? Mungkin nggak teman-teman? Mungkin. Ya, nggak mungkin banget teman-teman. Aku satu jalur aja satu hari 8 miliar teman-teman, bukan 20 box. Oke ya. Jadi kalau teman-teman main di 3 titik, maka teman-teman maintain saja 20 box, 20 box, 20 box, 20 box, 10 juta satu hari. Sudah 50% dari target Mbak Frida. Bagaimana caranya menjadi 20 juta? Maka tinggal naikin 10 box aja di setiap jalur. Oke ya? 10 pair. Berarti tinggal cari 20 box lagi, 40 box untuk dideretkan. Maka penghasilannya sudah lebih dari 20 juta sehari. Main angka ya teman-teman, semua harus dipakai angka. Ingat ya, kalau Mbak Frida baru jadi player, tadinya user, ayo mulai pasang 3 titik. Sudah. Udah ya? Sudah. Udah diamond juga ya? Oh, baru satu diamond. Keren. Keren banget ini tim ya. Oke, ada lagi Kak Frida yang mau disampaikan dari pertanyaan? Enggak. Ari nggak ada suaranya. Ari, suaranya nggak jelas Kak Ari. Hilang Kak Ari. Kak Frida, Ya. boleh sharing dulu gimana perasaannya setelah
digali tadi sama Dokter Wigi why-nya. Kira-kira ada yang berbeda nggak dari sebelumnya? Iya, jadi lebih ngerti sih. Maksudnya yang tadi dibukakan gitu ya, maksudnya tentang yang angka-angka tadi juga gitu. Sebelumnya nggak kepikir sih gimana caranya gitu loh. Kadang bingung. Samping itu ini ya tempat tidur bayi ya, Mbak? Anaknya masih bayi ya? Nggak, sekarang udah besar, sekarang udah umur 3 tahun. Oh. Ya. Jadi lebih jelas ya Kak Frida langkah-langkahnya Ya. harus ngapain ya, karena sudah diajak bermain angka sama Dokter Wigi ya. Iya, betul. 1 miliar 1 tahun berapa teman-teman seharinya? Ayo, kita masih sibuk kalkulator, Dokter Wigi kayaknya karena tiap hari udah tahu ya. Kalkulator 1 miliar dibagi 360 hari. Ayo coba teman-teman. 2.700.000. Sip. Siapa tuh yang jawab tuh? Dapat Penny. orang Mas. Penny. 3 juta per hari, Dok. Oh, Feni mah udah tahu, pinter nih Feni memang. Tulis sama gua. Teman-teman, 2,7 sehari bagaimana cara dapatnya di marketing plan, tulis ya teman-teman. 10 box aja sehari ya. Kan satu box 75 ya. Satu box itu kan kalau kita diamond sponsor berarti 275.000, betul ya? Berarti sponsori 10 box sehari, maka teman-teman pasti dapat 1 miliar setahun, benar ya? Udah pasti. Oke. Itu udah pasti, bukan apa mungkin atau nggak mungkin, siapa tahu dibayar nih kok nggak ada. Itu dari bonus sponsor aja. Benar ya teman-teman? Pairingnya kalau sama pairing bisa hampir 1M 400 jutaan. Oke. Nah, sekarang kalau seandainya gagal cuman bisa 5 box, berarti dapatnya setengahnya dong. Benar ya? Berarti dapat 500 juta. Mau nggak? Maksudnya dapat setahun dapat tambahan 500 juta buat Mbak Frida misalnya. Lumayan nggak? Lumayan. Oke. Sekarang coba bikin daftar untuk bisa jual atau rekrut 5 box dalam waktu 1 hari atau 35 box dalam waktu seminggu, benar ya? Nah, 35 box dalam waktu seminggu itu teman-teman boleh bagi, tidak harus setiap hari 5 box. Hari ini dapat 2 diamond, berarti udah kebayar 24. Coba bikin dream board seperti itu. Dream board yang bentuknya angka. Maka teman-teman dapat uang 1 miliar dengan sangat mudah. Itu yang aku ajarkan pada Udin juga. Udin sekarang udah 1,7 M. Baru 12 bulan. Aku ingin tanya ya sama kalian. Siapa di antara kalian yang pendidikannya di bawah Udin? Ada nggak di sini? Aku kasih hadiah 1 box Subarasi. Kalau bisa buktiin. Yuk, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya, Dok. Nggak, Udin nggak lulus SMP. Di sini ada nggak yang nggak lulus SMP? Yuk, tunjukin buktinya sama aku. Aku kasih 1 box Subarasi. Nggak ada ya, teman-teman ya? Nggak ada, Dok. Nggak ada ya? Ini kenapa? Pertanyaannya kenapa kalian kalah sama Udin? Karena kalian nggak lakukan yang dia lakukan. Oke? Apa sih yang dilakuin Udin? Yang dilakuin Udin adalah yang dilakukan oleh orang yang goblok, oleh orang yang bodoh, tapi dia duplikasi total. Misalnya ya, dia bilang, Dok, gimana ya dapat uang 1 miliar? Aku bilang 1 miliar itu berapa, Mas? 1.000 juta. Oke, tulis. Dia tulis tuh 1.000 juta. 1.000 juta itu nolnya berapa ya? 9 aku bilang. Nah, tulis. Oke, 1 tahun ada berapa hari, Mas? Sekian. Tulis. Hidupin kalkulator, bagi. Nggak bisa, dokter, nggak cukup angkanya. Ya udah, kurangin aja nolnya. Kurangin. Keluar angkanya, keluar angkanya. Akhirnya dia bilang 2,7 sehari, gampang dong. Oke. Jadi kalau kalian bilang susah, berarti pendidikan kalian di bawah SMP. Oke? Jangan sok pinter ya. Jangan sok tahu. Aku dulu waktu belajar MLM, yang ngajarin aku bahasanya anjing babi terus, nggak kayak aku sekarang. Dan aku tetap belajar. Namanya Sonika Darmestan. Anjing, babi, binatang. Waduh, gila deh kalau didik aku. Tapi aku ikutin yang diajarkan. Dan aku jadi juara dimanapun. Jadi jangan sok tahu. Kalau udah ada yang juara, misalnya teman-teman mengagumi Budi Darwin, tiru aja. Mengagumi Ardian, tiru aja. Oke? Jangan macak-macak bahasa Palembangnya. Ya. Orang udah lakuin jadi Busido. Kalian mau sok-sok lakuin yang lain, kalian nggak jadi Busido loh. Oke? Jadi kalau kalian mau jadi kayak kami, mau jadi Busido, tiru aja yang Busido lakukan.
Jangan Anda mau jadi Bushido, tiru samurai yang lakukan. Anda jadi samurai. Nanti ya ilustrasi aku ya teman-teman, gampang ya. Jangan sok tahu deh. Makanya aku bilang di sini orang yang bodoh banget, tapi dia duplikasi murni malah jauh lebih sukses daripada orang yang setengah pintar. Karena dikasih tahu leadernya, misalnya Mbak Anies sebagai leader kasih tahu, kalian nggak mau nurut. Ah enggak lah Mbak Anies, kayaknya gue lebih pintar dari lu, lakuin yang lain. Ya udah, masuk jurang teman-teman. Oke ya. Gampang ya teman-teman, tapi sulit ya lakukannya. Karena yang Anda lawan di lapangan adalah ego. Tim ini tim hebat ya, aku salut ya. Riana Lim, Merlina Gon, waduh statusnya bikin orang pening terus tiap hari. Seru-seru banget. Dan buat aku itu satu kelebihan. Jadi fokus pada kelebihan Anda. Jangan fokus pada kekurangan Anda. Makanya aku bilang, Mas Udin menurut Mas Udin ini kelebihannya apa? Nggak ada dia bilang. Waduh, gawat. Aku bilang, tapi saya ini orangnya nggak pernah bosan. Dia bilang sama aku, saya kalau ngerjain sesuatu saya nggak pernah bosan. Wah, aku bilang bagus nih. Aku bilang, jadi saya harus apa dokter? Tiap hari ketemu sama 5 orang. Oke. Tolong Anda foto, share lokasi, tulis nomor handphone nama orangnya, foto KTP-nya. Lalu cerita tentang AFC. 5 orang Anda temuin setiap hari, aku jamin tahun depan kamu punya uang ratusan juta. Wah, yang benar katanya dokter. Benar. Maksudnya aku ketemu 5 orang saja, udah. Katanya. Iya. Tapi kayak tadi, kayak di teller, teman-teman mungkin pernah ada yang kerja di farmasi ya, jadi med rep, catat ketemu dokter siapa, jam berapa, di mana, foto, terus minta KTP dokternya atau surat izin prakteknya, bukti ada di situ, share lokasi. Udin lakuin itu loh sampai hari ini nih, kita lagi ngobrol. Gua aja duduk-duduk sama Mbak Ari, makanya kami kalah. Jadi dia setiap hari ketemu 5 orang. Dia share log, dia kasih nomor handphonenya, dia kasih namanya, dia kasih hasilnya. Misalnya gagal karena apa? Ya. Oh, aku ditolak sama Mbak Anies. Orangnya nggak jadi join, Mbak Aniesnya nggak mau. Kenapa? Karena belum punya uang. Oke? Nggak apa-apa. Lalu, wah, dokter closing 3 diamond. Kenapa? Oh, karena orangnya percaya sama AFC. Catat lagi. Oke ya? Teman-teman bisa nggak begitu? Nggak bisa ya? Bisa. Aku juga nggak bisa kok. 5 orang sehari gimana caranya teman-teman? Aku aja nggak bisa. Tapi kalau Anda bisa lakukan, misalnya 1 orang aja sehari, ya terutama Mbak Frida, Ibu Ardani, orang-orang yang baru ikut, percaya sama aku. Tahun depan Anda pasti dapat 100 juta 1 bulan. Oke? Bisa nggak Mbak Frida? Ketemu 1 orang aja setiap hari. Tapi share log, catat nomor handphonenya, rekam apa yang Mbak lakukan sedikit aja, catat hasilnya, lapor sama upline Anda. Bisa ya? Bisa nggak? Ya dicoba. Oke. Ya, itu aja dicoba. Gimana? Betul nggak? Bisa dong, Dok. Oke. Kalau bisa, Mbak pasti dapat ratusan juta tahun depan. Amin. Maksud aku bukan 1 orang join loh Mbak Frida. Setiap hari ketemu 1 orang, tapi share lokasinya, catat handphonenya, catat namanya, fotoin KTP-nya, lapor sama upline Anda. Apapun hasilnya. Cukup. 1 tahun dari sekarang, berarti tanggal berapa? Tanggal 1 Juni 2022, pasti penghasilan Mbak udah di atas 100 juta sebulan. Dream it, believe it, make it happen. Caranya gimana? Ajak 1 orang setiap hari ketemu. Tapi ingat, share log, catat handphonenya, catat nomornya, catat juga hasilnya, lapor sama upline Anda. Anda tahu hasilnya apa teman-teman dalam waktu setahun? Kira-kira hubungan Anda dengan upline Anda baik nggak? Baik. Baik banget. Tahun depan udah ketemu berapa orang teman-teman? 360 orang. 65. Oke. Kalau misalnya hukum Pareto dipakai, yang join berapa teman-teman? 20%. 20%. 365 kali 20%, 72 orang. 72 orang, anggap 20% lagi dapat berapa teman-teman?
14. persen 14 Anda orang. bayangin nggak? Anda bayangin nggak kalau ada 15 orang jalannya seperti Anda dalam waktu setahun? Paham ya? Saat ini di tim aku yang benar-benar serius, benar-benar mirip sama aku, nggak lebih dari 15 orang. Oke? Nggak lebih dari 15 orang. Teman-teman mau tahu siapa? Budi Darwin, Ardian, Gunarto Hartanto, oke? Adi Gunawan, Dr. Yudi, Yohanes Ci, oke? Ci Anita, Annie Crown, oke? Catat ya, Sylvie, oke? Eka Yanto, oke? Itu orang-orang jadi Busido dan Daimyo. Novi, oke? Yang sudah Daimyo juga, oke? Berarti ada 11, oke? Ada 11 jenderal yang hebat-hebat. Bayangin ya, 11 jenderal aja yang mirip sama kita, oke, itu pun nggak di kaki kecil, kaki gede loh. Dia berpencar loh. Kalau dia berpencarnya rata, mungkin aku udah 1 M sebulan. Nah, dengan 11 orang yang sama aja seperti kita teman-teman, penghasilan sudah bisa 3, 4, 500 juta setiap bulan. Teman-teman mau nggak? Mau ya? Mau. Nah, makanya lakuin. Makanya aku bilang Mbak Frida, 1 hari setiap saat, setiap hari setiap 1 orang lakukan yang itu dilakukan. Aku aja nggak lakuin loh Mbak Frida. Ya, terus terang aja, aku bukan nggak mau lakukan, tapi aku udah nggak sempat lakukan. Oke, tapi kalau Anda lakukan itu dengan hukum Pareto yang bukan kuadrat loh, hukum Pareto yang diperkecil ya, 20% dari itu, ya benar ya Mbak Anis, lalu 20%-nya lagi. Oke, jadi udah nggak mungkin nggak dapet. Ya, nggak mungkin Mbak Frida atau Merlina Gon atau Riana Lim nggak dapat 15 orang hebat ketika Anda lakukan itu. Masalahnya kita nggak lakukan, oke? Kadang-kadang kita nggak lakukan. Hari ini semangat, besok enggak. Tapi kalau kelas-kelas mungkin Merlina Gon, Riana Lim, Mbak Anis, Annie Crown memang udah nggak bisa lagi yang kayak begitu. Nah, kita bantu teman kita lakukan itu. Maka akan terbentuk pasukan-pasukan yang penghasilannya 100 juta setiap bulan. Kalau ada penghasilan 100 juta setiap bulan, kita suruh berhenti aja nggak mau loh. Ya. Misalnya aku kadang-kadang bercanda, telepon Pak Budi. Pak Budi, katanya dulu kan bisnis ini nggak bagus. Titik Pak Budi buat aku lah, aku belilah 2M, 3M. Wow, gila dokter kan gitu. Jadi dulu boro-boro mau dijalanin. Ya. Nah, oke Mbak Frida ya. Hormat aku buat Anda dari user, terus Anda mau jalanin itu luar biasa. Ibu Ardani juga luar biasa ya, 3 diamond. 1 tahun lagi, Mbak, kalau ketemu di Zoom begini sama kami, harus sudah 100 juta sebulan. Amin. Ya. Amin. Amin. Buat Kapida, teman-teman kita buat Kapida. Saya senang banget ya bisa langsung ke gali bikuanya langsung sama Dokter Widi. Nah, kakak-kakak semua dan Kak Agung, kayaknya kita waktunya nggak sadar ya Kak Agungnya sudah sampai lewat 17 menit. Ini karena seru banget kegiatan kita malam hari ini. Ada 3 menit lagi mungkin tambahan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya Kak Enggon dari tadi disebut-sebut dulu sama Dokter Widi. Ada yang mau ditanyakan nih Kak Enggon? Kenapa saya Nikita Mirzani dia nanyanya? ya, tapi enggak lah. Kalau ini aslinya masih cantikan Kak Enggon daripada Nikita Mirzani, Bang. Enggak, aku lihat beliau ya, aku ketemu di Jakarta, terus dan sebagainya. Salah satu wanita yang aku lihat benar-benar fight, ninggalin keluarga. Ya, karena aku tahu waktu itu di Jakarta lama banget. Kalian sebenarnya kadang-kadang bisa belajar dari banyak orang di sini ya. Misalnya ada tim-timku yang pergi ninggalin suami, ninggalin istrinya, keliling dan sebagainya, fight habis. Sebenarnya itu why-nya harus kalian tanya kenapa belajar sharing. Why bisa kita dapat ide dari orang yang sudah melakukan. Ya, kalau belum melakukan semua orang bikin why ya. Why? Aku dulu sama Niko 28 hari teman-teman nggak ada di rumah. Oke. Berdua aja keliling Indonesia. Gila ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir, aduh, tapi itu seninya. Maksudnya teman-teman, aku ingin tanya sama kalian lakuin apa ya? Gitu ya. Jadi kalau kalian nggak lakuin, terus kalian gimana mau teriak? Oh, aku pengen jadi Busido. Nggak bisa teman-teman.
Jadi teman-teman harus tiru siapa yang udah jadi Bu Sido. Kalau mau setengahnya Bu Sido, teman-teman lakuin setengah dari aku. Mau nggak setengahnya Bu Sido? Nggak mau. Mau nggak? Nggak mau. Ya udah, Maunya makanya tiru lebih. dong yang aku lakuin. Maksudnya Maunya lebih. teman-teman ingat ya, tolong pegang janji masing-masing. Kalau Anda udah jadi Bu Sido, Anda harus lakukan juga seperti yang Bu Sido sudah lakukan sekarang. Ya, kenapa kita terus roadshow? Karena disuruh Niko? Enggak. Oke ya, Pak Niko nggak pernah suruh aku roadshow. Aku juga nggak pernah suruh Pak Niko roadshow. Aku nggak pernah suruh Budi Darwin roadshow. Aku nggak pernah suruh Yohanes C roadshow, Ardian roadshow, Anita roadshow, nggak pernah. Aku nggak pernah suruh timku roadshow. Tapi aku roadshow supaya dia tiru apa yang aku lakukan. Jadi jangan coba-coba suruh tim Anda roadshow. Anda roadshow dulu, sehingga tim Anda lihat, oh Mbak Anies roadshow. Babak belur. Ya, beberapa tim aku kena COVID gara-gara roadshow. Ya, banyak. Termasuk Dr. Armin, Mbak Ari sendiri, Mbak Anies mungkin. Banyak sekali, oke? Tapi itu yang harus dilakukan sehingga, oh leader gua roadshow. Ya jangan kayak monyet satu itu ya, udah mau jadi shogun, nggak pernah boro-boro roadshow. Table talk nggak pernah. Jangan ya teman-teman, aku bilang sama dia, bos, lu kan mau jadi shogun ya, nggak pernah peduli sama tim. Gue mau tanya sama lu, bos. Kalau seandainya malam ini 5.000 per, ternyata lu mati jam 10 malam. Wah, gimana? Hah? Oh, dokter ini katanya. Bisa terjadi, bos. Masih 45 per lagi. Oke? Bahaya loh. Kalau Tuhan punya ingin, doa tim lu semua, doain lu cepet mati, lu bisa mati beneran. Oh, tinggal 1 per lagi, lu mati. Gimana, bos? Waduh, jangan ya, teman-teman. Ingat, what are you going to do after you be a Bu Sido? Itu penting ya teman-teman. Aku sayang sama kalian semua. Aku pengen kalian jadi leader yang baik. Jadi leader yang disayangi sama timnya. Karena leader adalah seseorang yang disebut leader oleh timnya. Gak ada leader. Aku bukan leader kalian. Selama kalian tidak bilang aku leader ya begitu. Jadi try to be a good leader. So your team will say, oh Riana Lim is my leader. Oh Mbak Anies is my leader. Gitu ya. Ingat ya teman-teman ya, setelah jadi Bu Sido, apa yang Anda mau lakuin? Bukan bagaimana caranya jadi Bu Sido. Pasti jadi Bu Sido. Tapi cepat-cepat ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Benar nggak? Benar nggak? Benar ya? Siapa yang tahu ayo kapan meninggal dunia? Kasih tahu. Nggak tahu. Aku mau belajar. Nggak ada ya. Jadi ingat teman-teman, terakhir yang nggak bisa kita lawan adalah ajal. Makanya do what you do. Benar-benar seperti besok kita akan mati. Good night. Ini disuruh syuting lagi sama suaminya Mbak Ari. Oke. Ya. Siap. Makasih ya, Dok. Terima kasih, dokter. Satu lagi. Apa? Oh Kak, satu lagi nih kakak-kakak semuanya sebelum kita akhiri. Saya akan kembalikan aja deh sama Kak Agung nih kayaknya. Kak Agung, silakan Kak Agung ditutup mumpung Dr. Luigi masih di sini, Kak Agung. Ya oke, Kak Ari. Kita kasih plus dulu deh yang mulia. Iya, plus dulu untuk Dr. Luigi ya. Makasih banyak untuk ilmunya. Dan juga kita kasih tanda cinta kepada Dr. Luigi bahwa Dr. Luigi lagi ulang tahun. Happy birthday to you. Mbak Dani boleh pimpin lagu ya? Happy birthday. Happy birthday. Foto. Happy birthday. Happy birthday to you. Silakan Kak Dani. Silakan nyanyiin buat Dr. Luigi, Kak Dani. Ya. Oh ya, 3 diamond. Ya, 3 diamond. Lagu ulang tahun. Kak Dani, Pakai goyang. Dangdut rame ya. Ya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Dr. Luigi. Happy birthday. Foto ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Dr. Luigi. Semangat, fighting. Foto dulu ya. Ya, foto dulu.
Oke, silakan Kang yang pimpin. Oke, kayak gini ya. Ya. Foto di Kari ya. Oke, 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya simbolin dulu. Happy birthday to you. Nggak connect WA saya nih, bukannya. Kamu boleh ketemu? Ya, oke. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi ya, karena saya ada 2. Satu lagi, 1, 2, 3. Ya. Good night. Good night. Terima kasih Makasih, Dokter Dokter. Luigi. Terima kasih Dokter Luigi. Makasih Mbak Ari. Dokter Luigi. Ya, makasih. Nah, teman-teman, Semuanya. nanti Dokter ada Luigi. Makasih Dokter Luigi, Mbak Ari. silakan lanjut syuting, Dokter. Teman-teman tetap di sini dulu ya, karena akan ada fun assignment. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Goyang, goyang. Birthday to you. Ayo goyang Dani. Happy birthday to you. Ya, oke teman-teman, terima kasih untuk training hari ini. Luar biasa kita udah dapat untuk kuainya. Jadi PR-nya adalah silakan bikin yang tadi udah dicontohin sama Dokter Luigi untuk sampai 12 kedalaman itu minimal ya, karena biar apa, tujuannya biar masuk ke alam bawah sadar kita. Nanti kita sambil berdoa, jadi nanti malaikat dan alam semesta akan membantu mengaminkan. Nanti Tuhan bisa kabulkan yang kita inginkan ya. Jadi silakan itu bikin PR-nya, dan nanti semoga dari kita semua 1 tahun ke depan minimal punya penghasilan 100 juta per bulannya. Amin. Oke, jangan lupa PR-nya dikerjakan, jadi nanti dikumpulkan di nanti grup kecil masing-masing ya, ketika nanti udah ngumpul di bersama mentor dan coach-nya. Oke, Mentor bikin Karis. nggak? Hah? Mentornya bikin juga? Iya, kita bikin juga. Gitu, biar nanti nol-nolnya nambah di belakang ya. Bikin di grup atau gimana? Nanti bikin pribadi masing-masing, lalu nanti kan setelahnya akan ada grup kecil-kecil kan, yang grup 5 kemarin itu. Nah, nanti kita akan ngomong dan sharingnya di situ. Akan ada jadwal lagi, nanti kita infokan di grup ya. Baiklah. Terima kasih Bu Anis, Karyana, ada yang mau disampaikan lagi? Bu Anis, Karyana, silakan. Makasih teman-teman, selamat menemukan Big Why-nya, sukses. Ya, Sebentar Kak Agung. makasih banyak Kari. Agung, ini masih rancu. Ini Big Why-nya yang di-sharing ke grup nanti atau sharing aja? Berarti kan nggak share ke grup kan? Jadi mereka sharing kan di room kan? Ya, Ya, jadi nanti pada saat kita Zoom grup kecil ya, di-sharingkan. ya, jadi sekarang teman-teman bikin dulu PR-nya, lalu nanti akan ada informasi di kita di grup bahwa itu nanti nggak harus dikumpulin langsung. Nanti kita akan ada satu jadwal ketemu barengan, kita bikin grup kecil-kecil. Nah, di situ baru nanti di-sharingnya. Yes. Baiklah. Ya, karena kadang takutnya ada yang konfidensial, mereka nggak nyaman. Sangat Ya, confident. betul. Benar-benar. Sekali, Kak Nanti Vita. kita kasih template-nya teman-teman, jadi tinggal mengisi aja. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Anis. Baiklah. Aris baik sekali. Selamat praktek, sukses. Selamat malam semuanya. Nyanyi jamrut, jamrut. Bahagialah kamu yang kuberi, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga dalam hati. Bahagia bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa seluruh hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi
Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Ini nggak mau bubar semua nih kayaknya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Buon compleanno. Selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب. سلامات ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Şeravorda ederse. Selamat ulang tahun. Daun lain mungkin Sarasiana. Selamat ulang tahun. Buon compleanno. Selamat ulang tahun. Chúc mừng sinh nhật bạn. Oke. Ya. Kita end. Vui vẻ. Sampai jumpa. Ya, sampai di grup ya. Selamat ulang tahun. Siap-siap. Maafin aku dulu para tak ingin lahat. Panggung. Badan nih, badan nih. Kagak ada nih. Keren keadaan nih. Udah. Cabut. Keadaan Cabut, nih. cabut yuk, cabut yuk. Terus keadaan nih, mantap. Udah nangis. Cocok, tidur capek habis nge-MC. Ya ampun. Kita ya, tiap bulan. Kagum Nah. Nedra. Ya, Nah, kayak ada, weh. Tadi Aiden, aku di keren, tempat Aiden. MC Duren ngomong-ngomong yuk. masalah FC, temanku langsung Duren. Duren. Ayo. Japri ya. Ya, di grup Duren ya. Siap. Foto. Keren Aiden ya kacamatanya tuh yang Mas Agung ya. Wah, keren. Iya. Kacamata. Aduh, bentar. Cheers. Oke. Mantap. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk. Ya, lu belum pada lihat kita ya.